Saudara, kita karena waktu supaya kita tidak terlalu lama di tempat ini, saya mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan. Malam ini kita mau belajar beberapa hal, ya. Tapi yang pertama kita akan belajar, kita mau mengukur kasih kita kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan itu sudah mengasihi kita, sudah mati buat kita, berkorban buat kita, menyiapkan surga, semua kita tahu, ya. Tetapi yang jadi masalah adalah kasih itu tidak bisa bertepuk tangan sebelah, betul? Ya, harus ada timbal balik, seperti yang sudah nikah tahu kan. Kalau yang pria bilang mencintai si wanita, tapi wanita bilang aku tidak mencintai kamu, ya tidak terjadi pernikahan. Amin. Amin. Betul apa ya? Terus sekalipun juga bilang ya aku juga cinta kamu, tapi dalam pernikahan terjadi pasang surut cinta, betul? Kadang ya kangen sekali sama dia, kadang benci sekali sama dia, betul? Betul apa ya? Yang tidak pernah gemes sama pasangannya, tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Ada? Selalu cinta senantiasa. Begitu? Tolong angkat tangan yang selalu cinta senantiasa, tidak pernah gemes, tidak pernah ada percakapan yang agak panas, argumentasi. Tolong angkat tangan, saya minta didoakan. No, pasti pernah, amin. Berarti apa saudara? Kadang cinta itu bisa kadarnya turun naik, amin. Betul apa ya? Nah biasanya saudara, kita perhatikan kalau kita tanya ibu-ibu, bapak-bapak, ya, waktu melihat anak-anak pemuda-pemudi pacaran, kita tahu orang lagi pacaran atau sudah nikah dari tingkat kemesraannya, betul? Betul apa ya? Kalau jalan gandengan tangan, naik motor pelukan, ya terus semua wajah selalu yang laki perempuan sumringah, itu biasanya sudah nikah atau lagi masih pacaran? Masih pacaran, betul? Padahal justru karena mereka saling cinta, sesudah saling cinta kemudian mereka bisa melanjutkan hubungan dari cuman pacar menjadi suami dan istri. Mestinya kan ada cita-cita mereka yang sudah tercapai, amin. Kalau cita-cita tercapai kan mesti lebih senang, amin. Betul apa ya? Tapi justru seringkali kalau cita-cita tercapai malah menganggap itu petaka, amin. Kenapa Tuhan tidak halangi, amin. Kenapa Tuhan tidak pisahkan, betul? Tuhan bilang gimana aku pisahkan kamu ngetek terus berduaan, amin. Loh, iya apa ya? Loh, kadang-kadang kalau ditanya kebahagiaan orang lagi pacaran sama bahagia sesudah nikah, seringkali rasanya bahagia masih pacaran daripada sesudah nikah. Iya apa ya? Waktu pacaran kan, wah makan mungkin ngomongnya ma, padahal masih pacaran, betul? Iya kan sering gitu saya perhatikan anak muda, waktu baru pacaran ma, mau muntah saya kadang-kadang saudara. Kenapa? Mereka belum bertanya kepada orang tua mereka, betul? Bahwa pernikahan itu tidak selalu seindah yang dibayangkan waktu pacaran. Ya kan, kalau pacaran banyak manisnya daripada kecutnya, amin. Tetapi kalau sudah nikah banyak kecutnya dan seringkali jarang manis, amin. Loh, banyak saudara, jangan pikir orang Kristen ini semua, memang waktu ibadah semua duduk mesra, amin. Semua mukanya cerah, tapi coba kita kunjungi mereka di rumah, betul? Seringkali iya kan? Iya dong, banyak. Kenapa? Kadang sulit menciptakan sesuatu yang tetap suasananya saling mengasihi, tetap suasananya saling mengharapkan, saling berusaha, saling menyenangkan. Ya, dan sekarang kita akan belajar. Ya, mungkin saudara kalau saya kasih judul memaafkan Tuhan, mungkin agak mengerikan. Ya, tapi itu judulnya malam hari ini. Mungkin saudara bilang, wah, kalau gini saya salah. Ini hamba Tuhan sesat. Biasanya Tuhan yang mengampuni kita, kok sekarang kita disuruh memaafkan Tuhan. Nah, yang bener aja. Kenapa? Tuhan tidak pernah, kita tahu Tuhan nggak pernah buat salah, amin. Tetapi jujur saja saudara dan saya seringkali merasa yang Tuhan lakukan tidak pas, tidak sesuai dengan yang kita mau. Iya apa ya? Nah, berarti apa saudara? Tanpa sadar kita sering merasa Tuhan itu berbuat salah, berbuat yang tidak pas, berbuat yang tidak semestinya, berbuat yang tidak seharusnya dalam hidup kita. Iya kan? Betul apa ya? Seperti waktu Asia jatuh, 40 lebih orang Kristen mati ya? Betul, mati semua, saudara. Tidak ada yang mengapung terus hidup, tidak ada. Atau terus cerita Nabi Yunus, mereka kemudian ditemukan menganga itu ikan, terus membuang mereka di tepi pantai dekat Surabaya, ya, keluar hidup-hidup, tidak ada, mati kabeh saudara, 40 lebih Kristennya.
Mungkin yang keluarga yang berduka akan merasa, kenapa Tuhan tidak peringatkan lewat mimpi? Kenapa misalnya waktu mereka mau berangkat Tuhan tidak kasih kecelakaan di jalan, misalnya dihalangi sehingga mereka terlambat naik pesawat, selamat. Betul? Mengapa. Buat yang tidak punya keluarga yang meninggal di pesawat itu paling kasihan. Sampai situ, betul? Tapi buat yang punya keluarga meninggal di situ pasti dukanya kan ada. Amin. Betul. Nah, sekarang kita mau lihat, saudara, ya. Kita akan belajar apa? Bagaimana kita memaafkan Tuhan. Aneh loh. Ya, tapi jangan pulang dulu. Ya, kita dengar dulu. Judulnya memang antik, saudara. Ya, kenapa? Karena jujur seringkali kita sering tidak bisa memaafkan Tuhan. Contohnya, kalau rumah tangga berantem, kita akan bilang, Tuhan kenapa kau pertemukan saya dengan dia? Betul? Loh, apa saudara waktu masih gadis, masih bujangan, tuh malaikat seret saudara, ayo aku pertemukan engkau? Tidak pernah. Betul? Iya apa enggak? Ketemu sendiri atau kenalan sendiri, dekat-dekat sendiri. Amin apa enggak? Nah terus kalau sudah berantem terus kok Tuhan yang salah? Loh, kok diem? Karena jadi apa saudara? Kita mau ukur yang pertama, seberapa dalam cinta kita, dari seberapa kita bisa menerima perbuatan Tuhan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau cinta kita sekedar cinta, maka kita akan selalu merasa Tuhan itu lambat menjawab doa, selalu menahan kebaikan dari hidup kita. Kalau mau minta apa-apa, sukar sekali diberi. Sekalipun sudah tekun, syaratnya terlalu banyak untuk diberi. Kita akan selalu apa? Punya persepsi, kesan bahwa Tuhan itu ada banyak kesalahan. Saudara. Dan ini yang tadi waktu di hotel di kamar Tuhan ingatkan saya, banyak umat Tuhan tanpa disadari bersikap seperti itu dalam hidup sehari-hari. Sehingga bukan apa? Kita menjadi orang yang sulit berdoa. Karena kenapa? Kita tidak merasa Tuhan itu banyak sekali baiknya buat kita. Oke lah dia mati di kayu salib buat kita, nembus dosa kita. Tetapi apa sesudah dia tebus dosa kita? Kita sudah punya kebutuhan lain lagi di hidup kita selain penebusan. Punya, amin. Iya apa enggak? Loh, sesudah saudara ditebus, bayar listrik pakai tebusan dosa? Bisa? Saudara pergi ke kantor Pak Anu, misalnya bayar, Yesus sudah menebus saya, semua Yesus sudah bayar lunas. Begitu terus keluar, enggak bayar listrik? Tetap PLN, enggak gunting? Bisa? Enggak bisa, amin. Loh, iya apa iya? Saya lihat bengong gini, saya khawatir saudara saya ngomong terlalu cepat. Jadi kalau ngomong jangan keras-keras khotbah, jangan keras-keras. Firman Tuhan itu kalau kadang-kadang terhadap orang keras hati, Tuhan juga keras setengah mati loh saudara. Iya toh? Betul. Loh, terhadap orang Israel yang begitu keras, Tuhan utus Yohanes Pembaptis yang, hei ular bludak. Loh, orang Israel tuh tahu dari kisah Kejadian ular itu setan, betul? Betul apa enggak? Kita pun tahu ular itu simbol setan. Berarti tidak berarti ular-ular yang ada itu setan, bukan loh saudara, ya. Terus dibilang, hai kamu keturunan loh, alias apa kamu tuh setan kabeh. Loh, coba bayangkan saudara. Kalau pendeta khotbahnya gitu, kira-kira saudara mau datang enggak? Maunya saudara hadir ibadah, apa? Terima pengurapan sugih gemah ripah roh jinawi. Amin. Tato rame-rame, betul. Ya apa ya? Ya toh, mari saudara yang butuh terobosan maju. Diopok-opok kepalanya, iya, ya terus pulang berharap sesuatu terjadi, nunggu bertahun-tahun, tidak ada yang terjadi, ya kan? Iya, kenapa, saudara? Karena kita kurang pengajaran. Sekarang kita mau lihat yuk kebenaran Firman Tuhan supaya tidak panjang-panjang, ya. Biasanya kan umat Tuhan itu seneng apa? Khotbahnya pendek-pendek. Ya terus habis itu sudah pulanglah terimalah berkat, amin. Sekolah cuma satu mata pelajaran kok mau pinter. Loh, coba saudara yang dulu semua yang sekolah minimal satu hari berapa mata pelajaran? Minimal, paling minim Jumat dah. 5, 4. Berapa jam itu? Berapa jam minimal di sekolah? 4 jam. Dengar khotbah 15 menit berharap mari terus budal. Terus berharap apa? Diberkati senantiasa sepanjang masa. Itu Kristen di zaman sekarang begitu saudara. Ya, kenapa? Kristen yang sudah ditolong Tuhan dari umat yang tidak punya Tuhan, lalu kita bilang tidak punya pengharapan. Karena yang kita sembah bukan Tuhan, yang disembah juga tidak berkuasa. Sudah sekarang diselamatkan, diangkat jadi anak. Terus apa? Mulai diatur hidupnya supaya tertib jadi anak yang menampil apa? Tidak mempermalukan bapaknya.
Ya, ternyata lebih banyak apa? Bukan untuk menuntut belajar kebenaran firman, menuntut ilmu daripada firman, tapi lebih banyak menuntut berkat daripada janji firman. Betul? Ya apa ya? Kalau saya robah khotbah saya, saudara-saudara, anak Tuhan, saudara pasti akan diberkati. Hidup saya akan bukan hanya dicukupkan, tapi akan berlimpah. Pasti amin. Amin. Ayo, ya apa ya? Tapi kalau saudara, Tuhan sudah terlalu lama menunggu kita untuk belajar mengasihi Dia. Ya, amin. Ya, sepi. Betul. Terus apa? Sudah sekian lama misalnya ada orang yang menyimpan dendam dan tidak bisa melepaskannya. Dia tetap pergi ibadah tapi tetap dia mendam, punya simpan dendam. Pasti diem. Pasti saya ada sedikit tapi saya percaya ada orang lain yang lebih berat dari saya. Begitu kan? Seringkali saudara tidak ada penyelesaian. Sementara saudara tahu, sistem ibadah yang pertama kali Tuhan ciptakan di padang gurun, yang diturunkan di padang gurun itu oke, ada mana. Amin. Untuk memelihara mereka secara fisik. Tuhan membelah gunung batu untuk kasih minum. Betul? Tapi setiap Musa naik ke atas gunung, itu turunnya bawa mana atau bawa hukum? Hukum. Betul? Betul apa ya? Berarti apa saudara? Kami hamba Tuhan setiap kali kami berdoa menghadap Tuhan, Tuhan apa yang harus dikatakan kepada umatmu? Itu turunnya bukan bawa berkat upah, tetapi membawa kehendak Tuhan. Saudara. Nah, zaman sekarang tidak. Saudara-saudara yang letih lesu beban berat, mari maju. Kami doakan. Karena kami hamba Tuhan punya karunia mengobok-ngobok Tuhan, memaksa Tuhan untuk segera memberkati saudara. Cek beraninya khotbah begitu. Amin. Walaupun kalimatnya tidak gitu, seringkali gitu kan kelakuannya. Betul? Jujur aja. Saudara, tidak perlu ditegur firman. Nah, terus apa? Kami cuma, saudara punya beban. Oke, Tuhan, kasihani lo anakmu. Tuhan bilang, ya dari dulu aku kasihan dia. Amin. Kok kamu ngajari aku mengasihi dia? Kenapa kamu mengasihi dia? Karena kamu koyok-koyok aku supaya memberkati dia. Karena kau ingat hakmu, Maliaki 3 ayat 10. Amin. Kemarin seorang hubungi saya, Pak Asen, saya mau jual tanah saya di nanti kalau laku saya kasih amplop. Langsung saya blokir namanya di saya punya handphone Android. Hamba Tuhan itu bukanlah dukun pengantara supaya semua kehendak umat Tuhan diokekan Tuhan. Betul? Tidak begitu tuh tugasnya. Kalau itu dukun. Dan dukun tidak minta ke Tuhan, tapi ke perewangan, ke roh-roh jahat. Kalau kami, Tuhan, anakmu punya masalah gini, terus piye? Tuhan bilang suruh dia berubah kelakuan, suruh dia begini, suruh dia begitu. Bukan diberikan solusi, tapi diberikan jalan untuk mencapai solusi. Bisa? Jadi bedanya kalau saudara pergi dukun dengan pendeta dukun adalah, kalau pendeta dukun, saudara tidak perlu disuruh berubah, tidak perlu disuruh memperbaiki ibadah, kelakuan dan lain-lain. Cuma disuruh, wes persembahan, ya biasa tuh ketemu kasih ada persembahan di situ. Makanya di sini kita tidak ada persembahan. Ya, pulang-pulang tidak ada. Undangan gratis begitu mau pulang beri yang terbaik, tidak usah. Ya, supaya kenapa? Supaya saudara dan saya tahu Tuhan lebih membutuhkan hati kita, karena Tuhan Maha Kaya. Tuhan Maha Kaya tidak butuh. Tuhan tidak butuh makanan, Tuhan tidak butuh mobil, amin. Yang butuh siapa? Terus mengatakan, saudara-saudara, Tuhan membutuhkan. Tuhan bilang, aku tidak perlu mobil, aku ada di mana-mana kok butuh mobil, amin. Saudara tidak bisa bilang Tuhan datanglah dari surga naik pesawat, tidak butuh. Ya, apalagi naik mobil. Piye caranya dari surga naik mobil? Bayangno. Ayo, saudara. Nah, kita sekarang yuk buka Alkitab, ya. Supaya mantap sih dasarnya. Karena kenapa? Kalau dasarnya salah, bangunannya ngikuti dasar. Betul? Betul apa ya? Nggak bisa saudara bikin dasar, terus bangunannya dibangun tembok naik di luar daripada bentuk dasar yang sudah ada. Ya apa ya? Kalau segi empat ya temboknya akan ikut segi empat. Betul? Nah, berarti apa? Dasar Kristennya dulu benar. Kalau sudah benar, selanjutnya lebih mudah dididik, diajar. Tapi nek wis salah kekristenannya, ya seperti lagu apa namanya itu? Yang rezekiku apa tadi? Nah, sini dulu kamu nyanyi sini. Nih, saya minta dia nyanyi karena apa? Karena ini lagu-lagu sesat, supaya saudara besok tidak ikuti nyanyi. Kenapa perlu dinyanyikan? Supaya tahu itu lagu yang salah. Lah kalau saya tidak kasih tahu kan tidak tahu itu salah. Betul?
Betul. Perlu dikasih tahu seperti misalnya, saudara ini uang palsu, ini uang asli. Saudara harus ditunjukkan mana palsu, mana asli supaya tahu, oh ini aslinya gini, cirinya walaupun kembar sekali tapi mesti ada bedanya. Betul. Tuh ini, enggak usah nyanyi kamu kalimatnya sih. Ini lagu Jawa yang setan ora doyan, demit ora dulit, leloro padha lunga amarga pracaya. Rezekine teko saben dina bejo amarga pracaya karo Gusti. Ya. Sesat nih. Ya. Kenapa sesat? Dikatakan rezekinya datang. Betul? Terus setiap hari bejo. Salah. Kenapa saudara? Yang jelas saudara tidak akan setiap hari mengalami yang namanya beruntung. Tidak. Karena Alkitab bilang segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu musim kering, ada waktu musim panas, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Tidak ada setiap hari. Tapi dibikin setiap hari. Betul? Terus setiap hari bejo. Berarti setiap hari masuk angin. Makanya butuh bejo. Ya enggak? Nah, saudara bayangkan nih masuk angin tiap hari, berarti kondisi badannya tidak fit. Betul. Pada masalah kesehatan kalau setiap hari masuk angin. Amin. Betul apa ya? Nah, kita nggak lanjut itu dulu. Sekarang yuk. Ya, buka 1 Petrus pasal 4 ayat ke-8. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Kata terjemahan menutupi dosa ini mirip dengan terjemahan King James. Sedangkan terjemahan lain tidak memakai kata dosa. Tetapi kesalahan sesama kita, ya. Terus apa? Ampuni, yaitu disebut bila kita tersinggung atas perbuatan-perbuatan orang lain. Itu sebenarnya. Saudara, kalau di Amplified Bible. Nah, sekarang saudara dan saya lihat. Tuhan bilang kasihilah sungguh-sungguh. Berarti ada kasih yang tidak sungguh-sungguh kan? Makanya disuruh sungguh. Sekarang lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, kita laki-laki seringkali cinta sama wanita, sama pacar kita. Terus kita sangat cinta, rela berkorban, hujan pun kita datang, ya berkunjung malam minggu, tidak punya uang pun kita rela minjem teman untuk ajak pergi makan. Tapi begitu dia jadi istri, sama tidak lagi cintanya, jujur. Kita sama laki-laki ini ngomong, yang perempuan tutup telinga jangan dengar. Yang sudah nikah, sama lagi tidak? Semangatnya untuk datang, semangatnya untuk ngerayu dia, bikin seneng, sama lagi tidak? Jujur. Tidak sama, betul? Coba ibu-ibu lihat suamimu yang jujur itu. Tidak beda tuh sekarang. Pasti beda kan? Kenapa? Begitu dia diberi pemberkatan nikah, maka terjadi pengurapan apa? Ngelantai semua kepalsuan. Betul, meletek kabeh tak. Kelihatan ternyata ini monster. Betul. Kalau dulu pangeran, amin. Sekarang ternyata kodok asli. Saudara, pangeran kodok, betul? Ya apa ya, saudara? Coba ibu-ibu rasa enggak? Waktu engkau diuber dulu sebagai kekasih, bagaimana dia berusaha menyenangkan, bagaimana dia ngomong lembut, ya apa ya? Sudah nikah itu disentak-sentak, amin. Sering banyak tempat ini enggak ada yang aku, amin. Gitu. Betul apa ya? Ayo, pernah enggak siapa yang jadi istri enggak pernah disentak? Jujur, saya enggak pernah Pak, karena saya baru sembuh dari tuli. Misalnya, oh ya lain, itu enggak usah diurus, baru sembuh dari tuli. Ya enggak pernah dengar. Ya, tapi ada juga saya pura-pura tuli Pak, daripada sakit hati. Ya itu juga bagus, saudara. Telinganya di off kan, amin. Enggak perlu dengar yang bikin sakit hati. Nah, sekarang yuk kita kembali ke konsentrasi kebenaran. Kasih sungguh-sungguh. Berarti apa saudara? Ketika kita ingin mendapatkan dia, untuk kita dapatkan jadi milik kita, jadi istri kita, kita akan begitu sungguh-sungguh, betul? Begitu sudah jadi milik, sungguh-sungguhnya kadang-kadang berkurang dengan bermacam-macam alasan, betul? Betul apa ya? Kalau dulu duduk bersama berjam-jam ngobrol, misalnya, karena tidak punya duit misalnya, pergi berkuncar makannya kuaci, karena kuaci tidak bisa banyak-banyak, betul?
Bawa 2 on sudah tidak bisa makan habis, bengkak kabeh. Ya toh, hemat, ya toh. Misalnya, saudara. Iya, supaya hemat itu. Ya toh, karena tidak mungkin terus bengkak-bengkak kan, ayo berhenti makan. Besok simpan lagi untuk minggu depan atau minggu. Iya, bisa hemat. Ya, apa namanya? Sak kotak itu bisa lama, saudara. Ya, oke, kita tidak ngomong itu dulu. Tapi kita mau lihat apa, saudara? Seringkali kita hanya tujuannya menjadikan dia istri, bukan menjadikan dia pasangan hidup sampai mati. Kita hanya ingin mendapatkan dia jadi milik. Sesudah itu, ya sudah, itu milikku, amin. Terus apa? Ya mau tak apa-apa, no ya hakku. Mau tak sentak, tak apa, no hakku, amin. Loh, banyak keluarga saudara saya konseling mengalami seperti itu. Ketika pacaran engkau lah sang putri, betul? Begitu sudah nikah, engkau tidak lebih dari pembantu. Itu tempat lain. Di sini kan tidak ada yang kerja pembantu di sini, ya di rumah sering. Loh, ini ngomong fair-fairan. Pendeta harus jujur, tidak boleh. Masa suruh saya ngibur ngomong palsu? Betul, ini kan faktanya. Betul, seringkali dia jadi bos tok. Loh, mah belum setrika, belum cuci. Loh, ngomongnya cuma belum setrika, belum cuci. Amin. Loh, sering gitu toh. Loh, belum masak sampai jam segini. Loh, ngomongnya cuma gitu sering kali. Kadang-kadang enggak nolong, mak kamu sibuk ya? Iya. Kamu mau masak ya? Tak bantu apa yang aku bisa tak potongin ini, kayak nyiapin apa. Sering kali cuma nuntut barang selesai. Ya apa ya? Ya apa ya? Betul? Betul? Loh, misalnya pakaian belum diserika, kita kok belum diserika? Lalu dia belum serika, kita tahu dia sibuk, ambil serika, kita serika. Jarang kan kayak gitu? Jarang toh. Alasannya saya sudah kerja lelah. Amin. Di luar lelah dia, terus ini duit kasih istri. Loh, duit kasih istri juga enggak dia nikmati semua, itu kan seringkali lewat untuk PLN, untuk PAM, untuk apa ya toh? Betul apa ya? Iya apa betul? Loh. Saudara, nah, kembali yuk. Mengasihi dengan sungguh berarti apa, saudara? Ada saatnya kita benar-benar jatuh cinta, tapi kemudian ada saatnya kita harus berusaha untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa? Tadi kita sudah belajar, kasih itu seringkali naik turun. Betul? Misalnya suami sukses, misalnya suami bisa memenuhi segala yang dia mau. Wah, pasti cintaku akan terus bersemi. Amin. Papa. Amin. Tapi coba dia tidak bisa memberi apa-apa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bisa papa? Bisa? Paling pak. Sama panya, tapi nadanya tinggi sekali. Betul? Ya apa ya? Mungkin kalau 1-2 bulan pertama tenang pak, kita beriman pak, ayo kita doa bersama pak. Sudah bertahun-tahun papa doa dewe wis mama udah wis bosan nunggu misalnya gitu ya toh. Nah ya, berarti berusaha bersungguh-sungguh. Berarti apa saudara? Supaya bukan hanya mempertahankan kasih yang sudah ada, tapi juga supaya tidak terjadi penurunan kasih. Loh, banyak istri-istri bilang, kalau suami saya pergi, kita malah rasa lega. Kenapa? Kalau dia di rumah, anak-anak pun takut. Katanya, ada, saudara. Ya, jangan berpikiran semua pria itu adalah pangeran-pangeran, betul. Bisa mereka itu pangeran Dracula, amin. Amin. Ya, apa enggak? Senyumnya pun membuat istrinya ketakutan. Banyak, saudara. Ya, tadi makan diajak sama aku Markus ini di apa namanya? Tim Losastro, ada yang nyanyi kan pakai itu. Ya, wadi karo bojo, nyanyinya itu. Waduh, saya bayangkan kalau istrinya ada di situ pasti yang nyanyi diem. Karena enggak ada. Dia cerita tentang nyanyian keluh kesahnya, saudara. Ya kasihan juga ya, saudara ya. Karena kan banyak rumah tangga itu sebenarnya tidak rukun tapi tidak bertengkar. Karena salah satu pihak menahan diri dan mengempet. Betul? Betul? Saudara? Ya. Jadi sebenarnya oke lah, tapi bisa rukun kelihatannya. Amin. Nah, inilah kelemahan laki-laki. Mereka tidak bisa mengerti bagi perempuan sebenarnya sedang marah, sedang mengempet atau benar-benar baik dan bahagia. Itu kelemahan laki-laki. Ya, saya pernah konselingin saudara. Habis ibadah seorang ibu, Pak minta waktu ya. Habis saya banyak, wow, air mata keluar, ingus keluar, keluar semua.
sebenarnya ya, tapi karena hamba Tuhan ya mesti duduk, cuma jaga jarak. Ya. Loh ya tuh, orang sudah nangis mesti ingus juga keluar. Dalam mana? Nggak pilek itu otomatis, sini keluar, saudara sini. Tuh. Ya. Terus cerita suami saya, pokok semua yang buruk perlakuan. Tiba-tiba suaminya datang jemput. Karena suaminya tidak ikut ibadah, jemput. Langsung, bersih semua cepat. Pak, sebentar ya. Kok bisa langsung sebentar ya? Bayangkan saudara, dia begitu marah, dia begitu sakit hati. Begitu di depan suami. Pak, bagaimana suaminya bisa tahu bahwa dia menyimpan sesuatu yang tidak beres? Bagaimana sudah tak bisa suaminya sadar bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak baik kepada istrinya, kalau istrinya terus berusaha untuk ramah? Betul? Tapi bahkan firman Tuhan bilang, kita istri harus tunduk. Lah, pengertian tunduk itu tunduknya bangsa apa? Betul. Nek tunduknya orang Asia, ya. Betul. Dibawa ke neraka pun harus ikut. Amin. Loh. Ya enggak, siapa yang mau dibawa ke neraka ikut? Enggak mau, betul? Betul apa ya? Nek suaminya mau ke neraka bilang, "Pak, kamu jalan dewek lebih cepat lebih baik." Amin. Iya toh? Iya, saudara. Loh daripada sekarang berantem terus luka batin semua, lebih enak Tuhan, Engkau punya kuasa memisahkan kami. Betul? Loh, supaya misahnya bukan cerai, salah satu monggo budal. Loh, ya toh. Saudara, daripada betul? Mau tidur satu adab sana, satu adab ke sana. Betul? Nggak enak toh actingnya kalau begitu. Betul? Iya apa ya? Loh, iya apa ya? Ada. Loh, coba waktu saudara dulu pacaran sering nggak saling memandang? Saya mau tanya. Sering nggak selalu saling memandang dengan pandangan kagum penuh cinta? Coba. Yang sudah nikah, bukan nikah paksa loh, karena bapaknya punya utang terus anaknya dikasih bayar untuk bayar utang. Itu pasti nggak akan bahagia. Tapi karena benar-benar saling mencintai terus nikah. Coba. Waktu pacaran senang lihat wajahnya dengan seneng bangga. Oh bener apa ya? Bener apa ya? Tapi kemudian waktu berantem lihat wajahnya dia gimana? Gimana? Ini manusia memuakkan. Kenapa bisa berubah dari begitu saudara sayang menjadi begitu? Itu kan kembali masalah suasana hati dan cinta. Ya apa ya? Iya apa ya? Nah, ayo kalau lihat. Berusahalah sungguh-sungguh. Kalau bahasa Inggrisnya di terjemahan lainnya katakan, berusahalah lebih intensif lagi mengasihi. Lebih intensif. Nah, seringkali kalau orang sudah nikah merasa apa? Ya aku udah sayangi dia, aku udah jadi bapak, memenuhi untuk keluarga, biaya-biaya semua. Terus apa? Aku mau nonton TV, aku mau kumpul sama teman-teman. Yang penting kan itu enggak dosa. Amin. Tapi tidak dikatakan lebih intensif mencintai, lebih intensif Saya mau tanya, berapa bapak-bapak sini yang pernah mijet istrinya? Saya ulang balik, berapa banyak bapak-bapak yang pernah dan sering diminta dipijat istrinya? Kok diem? Bingung saya, saudara. Saya tanya, berapa banyak bapak-bapak yang pernah dan minta tolong istri, "Ma, aku pegel pijet, tolong angkat tangan." Nggak ada? Saya saja? Yang lain nggak pernah? Karena nggak enak dipijat gitu? Atau geli? Pasti banyak, betul, cuma tidak ngaku. Nah, sekarang berapa banyak bapak-bapak yang pernah, "Ma, aku lihat kamu dari tadi sibuk tak pijet." Nggak ada. Nggak banyak kan? Betul? Iya apa ya? Tuhan bilang berusaha lebih intensif. Kalau terjemahan lainnya, lebih lagi lebih intensif. Terus ayo, siapin minum misalnya pagi atau kopi atau teh. Berapa banyak laki yang melakukan yang sebaliknya, bukan hanya mengharapkan pasangannya menyiapkannya. Nggak banyak kan? Betul? Betul? Iya apa ya? Kok diem? Tapi kita laki-laki Pak, ada ndak ayatnya di sini laki-laki nggak boleh bikin teh istrinya? Ada? Hanya istri yang harus bikinkan teh pagi, bikinkan kopi pagi. Ada? Ada? Karena saudara dan saya tidak hidup menurut firman, tapi saudara dan saya hidup menurut budaya. Makanya Tuhan Yesus seringkali menentang banyak budaya yang salah dari bangsa Yahudi. Betul? Dia katakan kau lebih menghormati adat istiadatmu daripada firman Tuhan. Betul? Betul? Coba ibu-ibu, ya, kalau lelah suamimu bilang, "Ma, tak pijetin," gimana rasanya? Ternyata
Walaupun aku sudah tua, sudah tidak semenarik dulu lagi, tapi dia masih tetap sayang, amin. Ya toh. Tapi jarang kan. Bahkan banyak yang sampai hari ini tidak pernah kan, amin. Kok diem begini loh? Ya apa enggak? Tapi saya enggak bakat pijit, nanti keselio alasan. Gombal. Iya toh. Ada juga, ya saya suruh istri saya walaupun enggak bisa, daripada dipijit keluar uang. Iya toh, enak dipijat istri, dia keluar keringat. Nah, itu penghematan. Amin. Oke, lihat lagi. Yuk. Jadi Tuhan bilang berusaha lebih sungguh-sungguh. Berarti kadang ada saatnya kita seperti tidak mau mencintai, ada saatnya kita seperti tidak bisa mencintai, mengasihi karena berbagai macam alasan, berbagai macam situasi dan kondisi. Tapi Tuhan bilang, ayo berusaha lebih lagi sungguh-sungguh. Berarti apa? Akan ada saatnya di mana hubungan kita, baik suami istri, baik dengan saudara, baik juga dengan Tuhan, di mana kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk bisa mengasihi. Akan ada saatnya kita sama sekali tawar hati, sama sekali sudah tidak ada alasan untuk mengasihi. Saudara lihat di sini. Makanya Tuhan bilang apa? Berusahalah lebih sungguh. Mungkin bilang, saya sudah berusaha. Tuhan bilang, lebih sungguh-sungguh. Belum, bisa Tuhan, terlalu berat. Lebih sungguh-sungguh. Kalau kata-kata itu diulang terus, kita mau jawab apa? Kita jawab apa? Tapi istri saya cocok. Tuhan bilang, lebih sungguh-sungguh. Tapi Tuhan bilang, lebih sungguh-sungguh. Diulang lagi terus jawab apa? Ayo. Nyerah. Betul saudara, kita mau lihat di sini. Tuhan bicara, kenapa saya tidak tahu saudara? Berarti di sini satu, bisa hubungan suami istri yang sudah hanya hubungan apa? Organisasi, dia suami saya istri, selesai. Tidak ada hubungan organisme di mana dua pihak saling. Coba saudara jadi istri, pegel enggak kalau saudara sudah dandan, sudah begini begitu, suami enggak pernah bilang terima kasih. Masain ini itu ya dia makan selesai, enggak pernah bilang ma terima kasih. Jujur, saya pernah ketemu seorang laki-laki yang sampai hari ini ekonominya hancur lebur. Ketika dia ketemu, Tuhan bilang apa? Beritahu dia sejak hari pernikahannya sampai hari ini dia tidak pernah bilang terima kasih kepada istrinya. Saya katakan maaf ya Pak. Tuhan bilang kau tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Bilang betul. Itu kan tugas istri, dia bilang. Loh. Saudara, tugas Tuhan memelihara saudara dan saya, betul? Tugas Tuhan mengadakan segala sesuatu. Tapi Tuhan juga bilang apa? Mengucap syukurlah senang. Jangan bilang ya itu tugasnya Tuhan, mau apa? Betul. Nah, sekarang bapak-bapak yang pernah bilang, ma terima kasih. Banyak? Banyak apa sedikit? Banyakan? Banyak itu, betul. Laki juga bisa sama cerewetnya sama perempuan, karena mulutnya sama letaknya, amin. Duh iya dah, sama letaknya. Nek di sini mungkin enggak apa-apa ngomong sana istrinya enggak dengar karena ngadepnya ke sana. Lihat di sini yuk. Berusaha lebih sungguh. Berarti saudara akan ada saatnya juga hubungan saudara dengan Tuhan. Sepertinya udahlah aku sudah kehilangan kasih sama Tuhan. Aku pergi gereja tapi aku tidak mengasihi dia. Aku sudah tidak bisa baca firman, aku sudah tidak bisa berdoa. Apapun kata firman Tuhan ya masuk ya begitu-gitu. Aku pulang tetap susah. Aku pulang tetap bingung. Saudara, kenapa? Karena kita mulai kasihnya menu. Perhatikan. Ya. Nah, firman Tuhan bilang jelas, kasih itu menutupi banyak apa? Tadi kesalahan. Kalau bahasa Inggrisnya bilang banyak kesalahan, banyak hal-hal yang kita merasa diperlakukan tidak pantas. Nah, sekarang jujur. Saudara dan saya kalau berdoa cepat enggak seringkali jawabannya. Begitu doa besok pagi terima. Cepat. Bahkan ada yang sudah 10 tahun kata doa belum berubah. Amin. Betul apa ya? Terus apa lagi? Kalau Tuhan mau perjalanan hidup kita terus naik menanjak, tidak pernah ada kekurangan dan masalah, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Sekarang perhatikan, kalau Tuhan mau, dengar, hidup kita ini selalu diangkat, tidak ada problem, bisa apa enggak? Kalau Tuhan bilang, hindarkan semua problem dari anakku, jangan ganggu anakku, bisa apa enggak? Bisa. Tetapi kenapa dia tidak lakukan di hidup kita? Kenapa dia tidak lakukan? Seringkali kita akan merasa seperti tadi. Ada yang bilang, Pak, kenapa dulu Tuhan tidak pisahkan kami? Ya, ada yang bilang juga, kenapa Tuhan pertemukan kami? Saya bilang, kalau kamu tidak mau bertemu dengan orang lain, tinggal di Afrika yang paling pedalaman, tidak ada satupun manusia, kau tidak akan bertemu dengan siapapun. Paling bertemu dengan apa? Gorila betina. Amin. Loh iya toh.
Terus kenapa Tuhan persatukan kami? Pernah enggak saudara yang sudah nikah ini? Terus dia datang malaikat, kamu harus nikah sama ini loh, dipersatukan. Plak. Pernah? Pernah? Enggak pernah toh? Sudah cocok-cocok terus menghadap ke orang tua setuju, ngadep pendeta minta diberkati. Ya apa enggak? Iya apa enggak? Loh, terus yang paksa saudara jadi satu suami istri apa Tuhan? Memang begitu. Saudara dipaksa malaikat ditarik itu diseret dua-dua nih, nikah. Gitu? Enggak pernah toh? Amin. Pilih sendiri toh? Iya apa enggak? Yakin toh kalau sama dia bahagia? Amin. Amin. Walaupun sudah lihat contoh begitu banyak enggak bahagia. Amin. Loh, kok diam? Kita akan selalu merasa apa? Kita orang yang berbeda. Amin. Padahal kitab Pengkhotbah bilang nasib semua orang perlu saya baca? Enggak perlu toh? Betul. Lah orang nikah semuanya sama, ada pertengkaran, ada percecokan, ada perbedaan pendapat, semua ada. Amin. Ada Pak yang tidak bisa cekcok sama-sama bisu. Iya, nek bodoh. Piye cekcok? Betul. Nek sama-sama punya mulut, sama-sama pinter, sama-sama beda, itu kan bisa betul. Ibu-ibu, bapak-bapak. Iya apa enggak? Ya itu berarti apa? Bersyukur kalau suami saudara itu otaknya masih bekerja, bersyukur istri saudara otaknya masih bekerja. Amin. Amin. Kalau dia cuma itu sudah tidak bekerja otaknya. Betul, itu sudah gangguan saraf juga bisa. Gini aja. Iya, saudara harus cepat bawa dia ke dokter saraf. Amin. Iya apa ya? Tapi sering banyak suami tidak senang kalau ditentang istri, kalau istri punya perbedaan pendapat, punya saran dan lain-lain. Amin. Jujur saya laki-laki. Loh, kita jujur, saya laki-laki, saya nggak bisa ngomong perempuan karena saya nggak jadi perempuan, banyak saya tidak mengerti. Betul, saya nggak mengerti saudara. Perempuan itu aneh sampai hari ini, walaupun saya hamba Tuhan. Saya pun kalau istri saya bilang, Pak, ayo kita pergi ke hipermart belanja. Ayo, ya, rencana mau beli daging apa karena kami punya anjing 5. Ayo, begitu turun tempat parkir, kan pastinya masuk ke dalam. Enggak, masuknya kemana tuh? Toko yang lepas lain tempat. Mana istriku? Ya, sering begitu. Saya tidak mengerti kenapa perempuan seperti itu. Betul? Loh, ayo ibu-ibu sini. Kalau ajak suaminya pergi mall, bisa enggak cuma pergi, Pak mau beli baju langsung ke toko baju? Enggak toh? Lihat ini mampir saya, lihat itu mampir, kemana-mana. Ya apa tidak? Ayo, yang perempuan, aku. Dan kita sebagai laki-laki bingung dan tidak sabar, betul. Perempuan nek pilih ini, pilih, kalau kita laki harus pilih ini, selesai toh. Nek perempuan enggak ini lagi. Makanya saya kasihan nek lihat bapak-bapak nek lagi nganter istri belanja. Aja nasib. Iya dong. Ayo. Jangan berpikiran saudara jadi istri sering punya beban berat karena permintaan suami, perlakuan suami. Saudara pun juga sering tanpa sadar memperlakukan suaminya kayak gitu, betul? Ya apa ya? Coba kita dibawa belanja ke sana, ke sini, Pak. Ini bagus enggak? Ini bagus enggak? Ini semua ini bagus enggak? Nek kita bilang semua bagus terus semua dibeli pusing. Amin. Loh iya apa enggak suami-suami? Ya apa enggak? Pusing enggak nek ini bagus? Ya ini Pak ada 9, Bapak bilang bagus semua, ya tak beli semua. Wah, tuh pusing suami. Amin. Tapi nek bilang enggak bagus semua, istri akan tersinggung, betul? Masa semua yang saya bilang enggak bagus? Loh laki juga susah loh, saudara pikir gampang. Saudara pikir saudara aja jadi perempuan enggak dimengerti suami. Kita juga sering merasa enggak dimengerti, tahu? Loh, iyalah. Ya enggak laki-laki? Loh, kok diem? Iya, jadi lihat, berusaha lebih sungguh. Berarti kalau sekarang kita rasa tawar, kita berusaha lagi. Kita berusaha lagi, Tuhan bilang berusaha lebih. Ada usaha yang lebih. Berarti saudara perhatikan, dalam pernikahan, dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan dengan Tuhan, itu kasih seringkali selalu mengalami masalah, terancam menurun dan dingin setiap saat. Kenapa dingin? Kita lihat tadi. Kasih menutupi banyak kesalahan, kasih menutupi banyak kekeliruan. Kalau terjemahan Amplified. Ya, berarti apa saudara? Kali-kali kita menjadi kurang mengasihi karena kita melihat banyak kekeliruannya, banyak hal yang tidak cocok dengan pandangan kita, pendapat kita dan lain-lain. Itu membuat lama-lama berubah menjadi tawar dan dingin. Saudara, berarti apa? Banyak orang suami istri bisa tetap menikah, tetap tidur sekamar, tapi cinta udah tidak ada.
Cuman karena firman Tuhan bilang kami tidak boleh cerai, ya kami tidak cerai. Cuman hati kami satu sama lain udah berpisah. Duduk bareng tapi nggak ada rasa apa-apa. Pergi bareng nggak ada rasa apa-apa. Coba dulu masih pacaran, betul? Liwat rumahnya aja udah seneng banget. Ayo ngaku. Yang pernah pacaran, yang kawin mendadak-dadak karena kecelakaan, ya nggak berasa-rasa. Ayo, coba saya mau tanya, yang dulu pacaran normal, liwat rumahnya ada rasa seneng nggak? Padahal belum tentu dia ada di sana, betul? Iya, tapi rumahnya. Ya. Ayo ngaku. Rasanya indah. Amin. Amin. Terus begitu nikah pertengkaran dan Tuhan berusaha lebih sungguh. Berarti apa? Dalam segala jenis hubungan, baik antar sesama di rumah tangga dan dengan Tuhan, selalu ada ancaman untuk itu selalu menjadi dingin. Dan Tuhan bilang apa? Harus itu dipertahankan. Lebih lagi sungguh ada usaha lebih supaya itu tetap ada. Susah-susah loh saudara. Betul? Loh. Coba ibu-ibu, kalau suami bikin kesel terus. Masak sih masak, betul? Tapi kadang-kadang itu apa namanya? Sotil sama anunya bisa bunyinya lebih keras. Ya Pak ya. Cuma karena takut sama Tuhan tidak berani kepluk pakai sotil, betul? Iya dah, tapi sering gitu dah. Tapi depan suami, papa. Iya dah, kalau makanya munafiknya pinter sekali, betul? Pura-puranya pinter Tapi Pak, kalau saya marah saya harus tunjukkan dengan baik. Ngomong, Pak aku tidak senang loh. Ma aku tidak senang. Perhatikan, saudara. Tuhan tidak pernah ngukum orang tanpa memberitahu dulu, tanpa memperingatkan dulu, betul? Diajak komunikasi dulu. Lah seringkali keluarga ada komunikasi tidak atau langsung muntah. Nempet terus blar. Betul? Tuhan ngajar, ayo dikomunikasikan dulu. Kalau dulu seneng denger pacarnya ngomong, sekarang berhenti ngomong, bosan aku denger loh. Nek dulu masih pacaran tidak pernah bosan. Amin. Bahkan biaya telepon mungkin pulsa sekian juta satu bulan. Betul. Kalau lagi pacaran ya Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, istri si perempuan juga selalu ingin ditelepon. Amin. Yang udah tidur belum? Udah tahu kalau dia bisa angkat telepon belum tidur, tanya goblok. Tapi perempuannya juga senang ditanya gitu, belum. Loh berarti apa? Berarti saudara itu tidak ngerti bahwa calon suamimu itu orang goblok. Betul, sudah dikasih kode kok tidak ngerti. Besok kalau sudah kawin bilang dia goblok. Lah sudah dari dikasih kode kok tidak ngerti. Yang goblok siapa? Betul? Loh ya apa enggak? Susah. Karena kenapa kalau lagi cinta kan, maaf, ini yang jalan, hati, perasaan jalan, otak tidak jalan kalau orang cinta. Betul apa ya? Biar orang tuanya bilang sudah, buktinya dia datang tidak pernah bawa apa-apa, dia pelit, tidak apa-apa, pokok maju tak gentar, amin. Begitu sudah nikah, kalau bisa mundur Tuhan. Kok bisa? Dulu dicegat malaikat aja, malaikatnya yang mundur, amin. Ruwet ya. Saya keseringan konselingin orang rumah tangga. Kadang kalau orang konseling saya marahi, saudara. Bukan saya kasih penghiburan. Mbak, gini loh, masalah saya dengan suami saya. Dulu nikah kawin paksa apa? Pilih sendiri. Pilih sendiri ya sudah. Siapa mau disalahkan? Betul apa enggak? Nek kawin paksa, salahkan yang paksa kau kawin. Tapi kalau pilih dewek terus siapa yang disalahkan? Ayo. Salahnya ibu saya setuju. Kalau tidak setuju kok bisa kawin lari kok piye? Seruat. Karena orang terlalu sering cenderung menyalahkan yang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Iya apa ya? Waktu Adam ditanya, "Kenapa kamu makan?" Perempuan ini yang kasih, kalau tidak kasih gimana aku makan? Ya enggak, perempuan bilang, "Kenapa kau kasih?" Ular yang suruh, ular bingung, sopo maneh kayak gini. Menang dia. Tidak mungkin bilang, pohon yang suruh. Wah, keliwatan bohongnya. Betul? Karena di taman itu tidak ada lagi yang lain, ular yang menang. Terus cari kambing hitam yang mana? Manusia kan begitu, betul? Padahal Tuhan, itu apa? Dia punya istri, mestinya enggak boleh lo kata Tuhan, diinget toh, kita sudah dengar sama-sama. Buktinya mau toh. Betul.
Betul. Ternyata saudara memang kelemahan laki-laki. Laki-laki itu bisa dibikin tunduk sama perempuan. Nek cara perempuan itu halus. Halo. Saya kenal. Lakinya ganteng, pol tinggi, besar, kuatan sekali laki itu. Saya sebagai laki pun bilang, laki ini ganteng sekali. Istrinya muap sebagai hamba Tuhan saya ngomong. Kalau tukang foto, mesti itu tukang foto yang super canggih untuk bisa melihat sisi mana yang bisa cantik. Ngerti maksud saya? Ini benar, saya tidak menghina sebagai hamba Tuhan. Tapi laki ini sama istrinya itu, waduh, bisa diatur, saudara. Bisa ya pokoknya itu di karo bojo itu. Iya, padahal ganteng nih. Kan tidak sesuai loh. Betul? Nek sama-sama anunya ya seimbang loh kata Tuhan kan, dia memberikan penolong yang apa? Sepadan. Ini tidak sepadan, saudara. Betul? Nek ada film Beauty and the Beast, ini bukan The Handsome and the Beast. Tapi saya lihat cara istrinya. Kalau tidak setuju ngomong, gini loh. Halo sekali, saudara. Ternyata memang laki-laki kalau dihadapi dengan begitu lumer. Tapi jangan dihadapi dengan frontal, pasti dia juga tersinggung. Kuncinya cuma di situ. Yang penting apa? Hasilnya, amin. Tapi sering juga perempuan tidak bisa, sering frontal, amin. Kamu sudah ambil kamu yang ada, aku mau pergi. Banyak perempuan kayak gitu, ya pergi yo. Nek disuruh pergi, lo tidak pergi. Rumat, saudara, amin. Lo mau pergi, kenapa nangis? Aku mau pergi, kenapa kamu tidak tahan? Loh, ya kamu mau pergi, ya pergilah. Ya toh. Perempuan memang ruwet, saudara, betul? Ayo bapak-bapak yang punya istri, kadang kita tidak ngerti dia maunya apa sih sebenarnya. Amin. Betul. Makanya ibu-ibu, nek kau merasa suamiku gini, engkau juga mengerti, engkau juga melakukan hal-hal yang membingungkan suamimu. Contohnya, papa di rumah aja, tidak perlu usaha kayak mikir kayak apa, di rumah aja. Ngomel kalau dia di rumah aja. Kok dia pergi aja, papa pergi aja. Bingung. Di rumah salah, pergi salah. Ya, makanya ada supir truk tulis di mobilnya, saudara. Ya, pergi dicari, pulang dimarahi. Kasihan, betul? Kita laki-laki bingung ya, saudara. Di rumah banyak istri juga bosan, Pak, kumpul ya teman-temanmu atau cari bisnis kayaknya. Suruh kita pergi dia. Kenapa pergi saja? Terus maunya apa sih perempuan itu, betul? Ayo. Loh, makanya saudara lihat ya. Tuhan tidak pernah bilang, hai istri kalau tunduklah kepada suamimu supaya doamu tidak terhalang. Tidak ada kata supaya tidak terhalang. Tapi kalau laki-laki, hai suami kasihilah istrimu supaya doamu tidak. Loh, kenapa kalau perempuan tidak tunduk tetap dijawab, tapi kalau laki tidak mengasihi tidak dijawab, ayo. Loh, bingung toh? Saya tidak pernah mikir itu, Pak, karena pikiran saya sudah sumpah sekali, Pak. Jadi tidak bisa. Saya baca pun saya tidak pikirkan, misalnya. Saya dengar pun berita khotbah, tidak masuk, Pak, cuma amin-amin, terus pulang apa, tidak tahu tadi. Yang penting sudah hadir. Daripada tidak hadir, nanti ketemu di mana, lo kok tidak ibadah. Persis kayak anak-anak tidak sekolah, takut ketemu gurunya. Iya, oke. Jadi lihat, kita akan lanjutkan sekarang, saudara ya. Ini sudah jam berapa? Ini di sini belum. Ya lihat sini aja kalau gitu. Ya, kita bersyukur tidak ada jamnya. Saya paling alergi khotbah di gereja yang sini jam sana jam. Kemana saya melihat jam? Maksudnya apa? Wes ojo kakek cangkem kon mudun kon. Banyak seperti itu ya. Kadang pendeta makanya saudara, kadang-kadang kami pendeta juga karena biasa khotbah banyak ngomong semua, jadi kami banyak ngomong. Coba saudara ajak pendeta suruh doa makan, wah panjang. Bapak berkatilah Papua, berkatilah Sumatera, wah panjang doa makan. Tuhan terima kasih buat makanan ini, kami mau menikmati, terima kasih, amin. Ini tidak berkati anak yatim berwah. Nah doa makan tok cek suwe ini, amin. Amin. Nek cacing ini tidak tahan keluar dulu cari makanan itu, saudara. Betul. Iya dah. Saya tidak pernah suruh pendeta kalau doa. Kami kumpul pendeta-pendeta pun kalau doa tidak pernah saya. Pak Beronda, kecualian. Saudara. Iya, berkati anak yatim, berkati. Wah, semua dia suruh, saudara. Iya, dengan modal satu bungkus nasi dia bisa doakan sedunia.
Itu hebatnya pendeta, saudara. Iya, dia bisa berkati satu dunia sebungkus nasi aja, loh, saudara. Ya, tidak ada karunia yang lain. Bulog pun kalah. Betul, betul. Gudang bulog yang jutaan ton itu tidak bisa memberkati satu dunia. Pendeta satu bungkus dikasih, dia bisa doakan berkat satu dunia. Iya, baik, kita lanjutkan. Ya, baik. Baik. Jadi berusaha sungguh-sungguh terus. Kenapa kasih bisa tawar? Kenapa kasih bisa menurun? Karena ada hal-hal yang kita lihat tidak sesuai mata kita, tidak sesuai pendapat kita, tidak sesuai keinginan kita. Yang kita anggap itu sebuah kekeliruan atau kesalahan. Tadi saya sudah katakan, kenapa kalau Tuhan mau buat semuanya baik bisa? Tuhan mau jawab kita bisa, Tuhan mau tolong kita bisa, Tuhan mau segala dalam hidup kita ini berjalan dengan lancar, semua Dia sanggup. Tapi kenapa tidak Dia lakukan di hidup kita? Kenapa hidup kita banyak turun naiknya, banyak turunnya dan sulit naiknya? Saudara, kalau saudara tamatan misalnya pertanian, saudara tahu banyak sekali cara membuat pohon bertumbuh, pohon berbuah. Kadang harus disakiti pohonnya. Betul, betul. Kami punya pohon lengkeng, bertahun-tahun tidak ada buahnya, saudara. Rasanya tak tebang aja, kok mak daunnya aja jatuh, tiap hari mesti disapu, pegel. Loh, kita tanam lengkeng bukan untuk menaungi kita, untuk duduk di bawah pohonnya, saudara kita. Nah itu untuk buahnya. Terus caranya gimana? Disayat-sayat. Ya, pohonnya disayat, sayat kulitnya itu berbuah. Saudara, aneh kan? Ya. Terus apa kalau sudah tanam pohon baru kita pindahkan, ojo disiram banyak, mati. Dibiarkan dulu beberapa hari baru disiram. Kenapa? Kenapa banyak hidup kita tidak selalu digerojoki berkat, semua berjalan baik? Karena itu menghalangi kita, hanya membuat kita bertumbuh tapi tidak menghasilkan apa-apa. Bagaimana saudara dan saya bisa ditemukan tekun? Ada masalah belum pernah terjawab bertahun-tahun. Kita terus berdoa, tercipta ketekunan. Terus ada masalah besar, kita hanya bisa berharap ke Tuhan, tidak ada orang bisa tolong, tumbuh iman. Terus saat tiba-tiba segala sesuatu berjalan tidak lancar, semua macet, supaya kita mulai bertanya, saya ada salah apa? Kalau semua lancar, kita merasa kita sudah tidak punya salah. Bagaimana mau ditegur kalau orang tidak merasa salah? Betul. Tapi kalau tiba-tiba banyak pergumulan, kita akan tanya, Tuhan apa salah saya? Lebih mudah Tuhan bilang, ini salahnya nak. Perhatikan. Ya, saya sering ketemu orang yang, maaf, orang hanya ngundang saya, Pak, tolong doakan saya pabrik saya. Tolong doakan saya supaya usaha saya ini berlipat ganda. Saya bilang, saya ini bukan dukun Kristen. Pak, tolong supaya usaha saya laris. Ini bawa Alkitab yang ini, simpen nanti jadi penglaris dulu. Tidak ada. Saya katakan maaf, saya bukan kelas begitu. Yang saya bisa adalah bertanya ke Tuhan, apa pesan Tuhan? Saudara disuruh apa? Disuruh berubahkah? Disuruh mengampunikah? Disuruh melakukan sesuatukah? Tidak bisa cuma disuruh mendoakan dan mendoakan. Tolong diperhatikan. Ya, banyak yang bantah, banyak. Banyak, tidak percaya, banyak. Kan dolar 13 lebih sudah. Betul. Waktu dolar 11 ribuan, saya sudah katakan dolar akan naik sangat amat tinggi. Dari 11 ribuan itu, dia masih bisa naik, saya tidak sebutkan beberapa puluh %. Sekarang dia memang menurun. Sesaat. Ya, tapi kemudian dia akan lompat sangat amat tinggi. Banyak orang dulu tidak percaya. Masa menurut CNBC Asia, pengamat ini paling maksimal 11-an, ini sudah tidak bisa lagi. Tuhan bilang naik. Tidak percaya. Ada yang percaya, begitu 12.250 dijuali kabeh. Lumayan untungnya 900 katanya. Saya bilang kenapa dijual? Ya sudah 900 rupiah Pak per dolar, lumayan. Begitu jadi 13 lebih, lah nyesel dijual. Kan Tuhan bilang dari dulu, banyak saudara.
Orang Kristen ini kenapa? Karena mereka kurang pengajaran firman. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan bisa memberitahu hal-hal yang di masa depan. Mereka hanya mau Tuhan janji hal-hal yang di masa depan. Nanti kau akan diberi ini, jadi ini nanti. Nah, kembali ke ayat yang tadi. Ya. Sekarang kita lihat. Kenapa kasih kita sama Tuhan sering jatuh bangun? Karena sering kita merasa Tuhan bisa memperlakukan kita tidak layak. Tuhan memperlakukan kita tidak dengan semestinya. Tuhan memperlakukan kita dengan cara yang salah. Kita sudah tekun, belum dijawab. Kita sudah bertobat, belum ada perubahan. Salah Tuhan itu. Makanya kan judul khotbahnya memaafkan Tuhan. Kita sering sekali menganggap Tuhan itu begini di otak kita itu sering penuh dengan tuduhan kepada Tuhan yang salah. Ketika saya diproses oleh Tuhan, ninggalkan pekerjaan yang enak. Saya pernah saksikan sama saudara, masih muda, umur 20-an, istri nggak punya, anak nggak punya, penghasilan tinggi, cewek kiri kanan muka belakang. Gampang. Karena tentu saja saudara nggak bisa berharap, Dek, kamu tak nikahi ya, terus kita masuk sengsara berdua. Siapa mau? Ayo istri-istri di sini mau enggak kalau saudara dulu ngomongin gitu? Mau? Mau enggak? Loh. Dia enggak pernah ngomong gitu, pasti dia janjikan nanti ku belikan apa? Sepatu dari kulit rusa. Amin. Supaya kakinya lincah kemana-mana, ya toh? Shopping ya toh? Kayak rusak gampang gitu. Betul? Ya kan, saudara? Pasti apa? Mereka berharap nanti nikah bahagia. Ya, siapa wanita di sini yang mau misal kalau dulu di sayang, kamu kunikahi, kemudian kita hidup bareng-bareng menderita ya? Ngono, betul ya apa ya? Mau? Pasti dibilang, aku berjanji akan membahagiakanmu. Amin. Mencintaimu seumur hidupku, kayak lagu dangdut, mencintaimu. Terus belakangannya apa ya? Menyakitimu. Iya dong, lagu dangdut kan ada, betul? Mencintaimu. Amin. Lebih dari yang dulu-dulu, percaya. Gitu. Perempuan tuh paling suka dibohongi. Karena ular pun bohongi dia percaya, apalagi suaminya. Amin. Loh, ular aja percaya. Coba perhatikan. Coba ibu-ibu di sini waktu pacaran bilang, yang kenapa kau mau sama aku? Padahal banyak cewek lain. Ya masih banyak. Masa dia sendiri? Emang zaman Adam dan Hawa cuma satu. Ya dah. Pasti bilang, ya karena kamu. Buah langsung hidrosepalus secara rohani. Belum. Amin. Ya toh? Karena kamu satu-satunya yang kulihat. Bukan. Karena kamu satu-satunya yang begitu gampang tertipu. Yang lain sadar. Karena kau satu-satunya korban ya kau. Yang lain bisa menghindar, kau yang masuk. Amin. Iya, ini dari pengalaman konseling berpuluh-puluh tahun, saudara. Laki itu kalau ada maunya manis, betul ibu-ibu? Betul? Ya apa ya? Loh, kok diem? Tak enak saya pak, nek saya bilang iya nanti pulang urusannya panjang. Lebih baik saya no comment nih. Biarlah bapak dan Tuhan yang tahu. Ya, oke. Ya, kita kembali ke sini, saudara. Ya, habis ini kita selesai udah jam. Ya udah. Tadi kenapa kita tawar? Karena kembali ke situ, saudara. Iya kan? Kenapa cinta tidak? Coba saudara yang sudah nikah, bayangkan bagaimana dulu masih pacaran cinta menggebu-gebu. Amin. Amin. Terus waktu semakin pacaran semakin dekat, membayangkan menikah sama dia, hidup selamanya di sisi dia. Amin. Iya apa enggak? Membayangkan betapa akan bahagianya. Amin. Terus persis enggak seperti itu kejadiannya? Kadang persis, kadang enggak. Iya toh? Amin. Nek bulan muda persis, bulan tua enggak. Misalnya, ini cerita, saudara. Ya toh? Tapi bagaimana mempertahankan supaya tetap cinta? Tuhan bilang bukan berarti, ya sudah dia tetap suami saya enggak bisa cerai. Tuhan bilang tapi untuk berusaha sungguh-sungguh mencintai, berusaha sungguh-sungguh lebih dari waktu pacaran. Coba, masih waktu pacaran hitung-hitungan enggak? Yang pergi makan, kemarin baru makan, enggak apa-apa. Kalau sekarang sudah kawin, yang pergi makan yuk, masa di rumah ada mie segala macam rasa, betul? Kasih air sudah macam-macam rasanya.
Ya Pak ya. Banyak laki-laki masih pacaran itu pemurah. Betul. Betul, pemberi. Karena dia punya roh tukang pancing. Supaya ikan mau makan diberi umpan yang paling enak yang disukai ikan itu. Amin. Amin. Begitu ikan itu memakannya, ikan itu naik wajan. Di wajan itu panas apa enggak? Panas. Cuman aku enggak mau cerita papa mamaku, aku enggak mau mereka susah, biar aku sendiri. Ya, aku juga enggak mau ceritakan putri-putriku, nanti mereka takut menikah. Kalau mereka takut menikah jadi bebanku seumur hidup. Biarlah mereka menikah dan merasakannya. Baik, saudara, lihat di sini kembali. Ya, kita tawar hati. Terus, kenapa kita tidak bisa benar-benar mendekat sama Tuhan? Kenapa kita tidak bisa benar-benar, Tuhan, aku datang, aku rindu padamu. Karena, ya kalau engkau mau tolong, kau bisa. Kenapa belum tolong sampai hari ini? Kalau engkau mau beri dari dulu bisa. Kenapa tidak kirim sampai hari ini? Banyak kita hidup dengan tuduhan-tuduhan kepada Tuhan berbuat tidak layak. Saya pernah. Waktu umur 38. Saya tinggalkan pekerjaan umur 24. Masa keemasan seorang pria. Umur 20-an. Pekerjaan yang wenang. Terus saya tinggalkan pekerjaan. Umur 24. Sampai umur 38 tidak ada apapun, saudara, yang saya punya. Saya mulai ngomong sama Tuhan. Kenapa kau ganggu hidup saya? Kenapa kau ganggu karir saya? Sekarang umurku sudah segini. Apa yang aku punya karena taat kepadamu? Saya mulai tidak terima. Saya mulai bilang kau salah. Engkau memperlakukan saya tidak layak. Engkau keliru. Kenapa? Karena ya sudah taat, hasilnya tidak ada loh saudara. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 14 tahun tidak ada hasil sama sekali. Saya masuk dari satu pedalaman ke pedalaman Sumatera, pedalaman Sulawesi, pedalaman Kalimantan, pelayanan. Ya, kami menyeberang sungai yang banjir, sungai ratusan meter. Kenapa? Jemaat sudah menunggu, janji KKR jam 6. Kami jam 8 masih di seberang sungai di sini karena baru hujan. Karena kasihan, ayo kita jalan. Dengan resiko hanyut jalan. Saudara, ya, pelayanan di Sumatera, ya, dekat daerah Lampung itu yang banyak gajah. Kami lewat, gajah lagi ngamuk. Ngalami terus saya bilang, Tuhan, inikah yang kau rencanakan dalam hidup saya? Memanggil saya dari pekerjaan yang gajinya bagus. Kenapa kau panggil saya? Inikah semuanya yang kau janjikan? Saya pernah tawar hati sama Tuhan. Pernah saya tetap jadi umat Tuhan tapi tidak punya cinta sama Tuhan. Yang punya hanya tuding-tuding Tuhan salah. Tuding Tuhan keliru memperlakukan saya. Tuding Tuhan tidak adil sama saya. Saudara, saya masuk pedalaman demi pedalaman. Dari satu pedalaman sampai saya bilang sama pendeta sana, Pak, saya minta istirahat dong 1 malam. Kasih saya istirahat, jangan dari pedalaman. Terus saya khotbah tiap hari. Dia katakan, Bapak mohon maaf. Tidak pernah ada pendeta yang mau datang ke tempat-tempat ini. Jadi Bapak mengertilah. Umat Tuhan membutuhkan penyegaran. Teler, saudara, khotbah dari ujung ke ujung pedalaman semua. Nggak ada HP tembus zaman itu. Kami berjalan dari satu rawa ke rawa yang lain. Saudara yang pernah ke Mesuji tahu. Wilayah Lampung. Sampai hari ini itu rawa semua. Kan? Saya mengalami apa? Saya merasa Tuhan kau keliru. Mestinya engkau angkat saya, kau tinggikan saya, kau berkati saya, kau. Saudara dan saya adalah anak, bukan bapak yang mengerjakan perintah, tapi anak yang menuruti perintah. Betul? Betul? Nah sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan bilang suruh saya khotbah tentang kasih yang menurun, maukah saudara karena saudara bilang Tuhan,
Walaupun rasanya sakit, walaupun begini, aku cinta engkau. Ingat Ayub. Ketika Tuhan banggakan Ayub di depan setan, kau lihat hambaku Ayub, kau lihat. Tidak ada orang yang takut, yang hidup saleh, menjauhi kejahatan seperti dia. Ayub, setan bilang apa? Tidak mungkin ada orang yang takut kalau tidak dapat apa-apa. Setan tahu karakter manusia. Cuman bisa takut kalau diberi, kalau cuma takut kalau Tuhan beri. Tapi kalau Tuhan mau didik, hilang takutnya. Yang ada keluar berontaknya. Betul? Tetapi ketika dihabiskan semua, Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama. Dan Alkitab bilang, dalam segala hal Ayub tidak berbuat. Dia tidak cinta sama Tuhan, takut sama Tuhan karena dia jadi orang kaya zaman itu. Tidak. Ada cinta yang teruji. Betul? Betul? Seorang suami bisa bilang cinta kepada istrinya masih bahenol, masih montok, masih cantik. Betul? Tapi ketika kemudian istrinya berubah bentuk. Karena wanita mengandung. Amin? Bisa berubah bentuk kalau nggak dirawat diri. Betul? Betul apa ya? Kalau mengandung bisa berat tambah 20 kilo. Amin? Terus tidak dikecilkan ya mekar seperti itu. Amin? Kadang suami malu gandeng lagi. Kalau dulu bangga. Wah, apa namanya? Ini bunga. Misalnya, bunga desa. Kalau saya tidak mau bunga desa, sukanya bunga bank saya. Ya, suka tidak bunga bank? Kalau ada yang tidak suka, saya doakan supaya tidak ada bunga di bank. Loh, orang tidak suka kok diberi. Kan sengsara. Amin? Nah, oke. Jadi, saudara, sampai di mana tadi? Ketika Tuhan izinkan yang buruk terjadi, Ayub tetap sama Tuhan itu tidak menyalahkan, menganggap Tuhan berbuat tidak layak. Tidak. Firman Tuhan bilang, dalam segala hal Ayub tidak berbuat dosa, tidak menganggap Tuhan berbuat tidak layak. Tapi jujur aja, bukankah sering tanpa sadar kita merasa Tuhan berbuat tidak layak kepada kita? Kita lebih tekun, orang lain lebih kaya. Kita lebih sungguh-sungguh, orang lain lebih diberkati. Halo? Ada. Tadi Tuhan bilang berusaha lebih sungguh-sungguh untuk mengasihi. Berarti akan ada masa-masa di mana sepertinya sudah tidak ada alasan mengasihi. Bahkan Tuhan pun rasanya sudah tidak ada alasan mengasihi dia. Banyak orang bilang, sudahlah Pak, saya nggak bisa doa lagi. Ada saya ketemu, dia bilang, saya sudah nggak bisa doa lagi Pak. Kenapa? Suaminya selingkuh dan tidak pernah lepas belasan tahun. Ada satu lagi, saudara. Ya, suaminya dipenjara karena masalah kriminal. Dia yang kasih makan 3 orang anaknya. Sampai mereka punya perusahaan sangat besar. Itu semua dari istri, sementara suami dipenjara. Ternyata apa, saudara? Dari mulai nikah, punya anak, suaminya punya piaraan, sampai stroke itu kaki diseret pun masih punya piaraan. Istrinya bilang apa? Pak Asen, saya lihat dengan mata kepala sendiri dia sama perempuan itu, saya tidak rasa sakit. Bukan tidak rasa sakit, saudara, sudah mati rasa, beda. Betul? Saudara disuntik bius, gigi dicabut, memang tidak rasa sakit karena mati rasa. Betul? Tapi aslinya sakit. Amin. Betul apa ya? Jadi kalau saat ini saya doa ya tidak rasa apa-apa. Saya itu mati rasa. Kenapa? Dasarnya karena kita ada tuduhan Tuhan nggak layak, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak memperlakukan kita dengan benar. Tuhan. Makanya khotbah tadi, maafkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, tapi kita perlu mengatakan Tuhan, sekalipun saya tidak bisa terima, sekalipun itu sakit buat saya. Saya belajar terima. Saya alami. Ya, Tuhan panggil saya, reuni SMA nggak berani datang, reuni kampus nggak berani muncul. Kenapa? Nggak jelas statusnya. Nanti kalau salaman, gimana sekarang? Nggak bisa, aku nggak muncul. Macam-macam alasan. Sampai detik ini saya tidak pernah ikut reuni kampus. Padahal ada di Facebook kan, reuni kampus kita WPLP Nusa 2. Saya nggak berani muncul.
Dulu, sekarang memang kami tidak sempat sudah karena kegiatan-kegiatan. Dulu tidak berani muncul. Nanti kalau salaman, di mana sekarang? Aduh, tak sembunyi. Kalau bisa saya kayak penyu masuk ke kepala ke dalam gitu loh. Nah, iya tapi piye caranya? Ini di mana? Bisa tetap gini, saudara. Malu, minder. Saya ngalami. Saya sih nggak apa. Saya rasa apa sih Tuhan ini? Dulu engkau baik, ya, berbuat menembus dosa saya. Tapi saya tidak hanya butuh penebusan, saya butuh makan, saya butuh karir, saya butuh uang, saya butuh segala sesuatu di luar penebusan. Betul? Saudara butuh yang lain nggak? Apa cuma penebusan? Nggak tahu Pak, saya butuh apa lagi? Karena terlalu banyak nggak tercapai sehingga buntu. Ya itu nanti kita doakan saudara ya, supaya bisa mikir balik. Amin? Tapi nek kebanyakan pikiran kita doakan juga supaya Tuhan bisa kurangi terlalu banyak. Amin? Nanti kalau panas prosesornya di kepala kobong, ya, nek kobong harus itu wis kobong di dalam. Ya, baik. Jadi kita sini kembali ya. Ayo sekarang. Mungkin kita ngalami yang buruk. Mau enggak kita bilang Tuhan, sekalipun itu buruk, nggak apa-apa. Sekalipun kau belum jawab, nggak apa-apa. Makanya judulnya memaafkan Tuhan. Mungkin lupa sayang. Kadang kita seringkali tidak bisa melihat positifnya. Kita selalu melihat dari sisi kita, tidak pernah lihat dari sisi Tuhan. Betul? Kalau Yusuf waktu di penjara tidak lihat dari sisi Tuhan, setiap hari dia akan mengamuk, menggedor-gedor pintu penjara, teriak-teriak. Betul? Aku difitnah. Itu bohong. Betul? Betul. Itu istri Potifar yang ngetek sama aku. Betul. Kalau teriak begitu terus kepala penjara, berani tidak buka pintu suruh tolong? Berani? Lagi emosian dilepas ngamuk. Amin. Tapi dia tenang, kalem. Sehingga kepala penjara amannya orang dikeluarkan dari kerangkeng suruh nolong. Selama nolong juga tidak ngamuk-ngamuk toh. Amin. Amin. Nah, saudara dan saya kalau ngalami seperti itu keluar ngamuknya, betul? Betul. Salah saya apa Tuhan? Rasanya sesuatu itu ibu yang sana lebih banyak salah sama suaminya. Amin. Loh kok kita yang ngakimi orang lain banyak salah? Ayo. Rasanya saya lebih tekun dari dia, minimal sama lah. Amin. Di mana ada sekolah yang gurunya bilang, anak-anak ini rapotmu isi dewek. Ada? Ada? Oke, guru bahasa Inggris sekarang anak-anak pelajaran bahasa Inggris isi sendiri dah. Kamu nilai sendiri nilaimu. Ada enggak yang nilai dirinya sendiri 4? Ada? Pasti 9, 8. Amin. Dan saudara dan saya sekarang seringkali menilai diri sendiri, melihat dari sisi sendiri, tidak melihat dari sisi Tuhan. Amin. Sehingga timbul pemberontakan, timbul ketidakpuasan, timbul emosi. Jadi kita tidak tahu, saudara. Coba Daud, waktu dia diuber-uber, dia ngamuk, panggil Samuel, tak kembali no urapanmu nih, minyaknya tak ambil no. Misal, dia kan diurapi pakai minyak, karena di padang gurun masih orang minyakan. Nih minyaknya tak peres no, balik. Jangan urapi aku tidak butuh jadi raja. Tapi sekarang jangan aku dikejar-kejar. Begitu? Enggak kan? Enggak kan? Betul? Betul? Ya, dia tidak menyesal. Dia tidak panggil Samuel, pisu-pisu Samuel. Karena kamu urapi aku, makanya jadi begini. Udah, enggak patean, enggak jadi raja. Yang penting hidup aman. Betul? Loh, Tuhan bilang, enggak bisa, rencanaku tidak bisa gagal. Jadi pilihannya aku akan paksa kamu sampai berhasil, nggak ada pilihan gitu loh. Halo, halo. Jadi saudara akan dipaksa harus berhasil, nggak boleh gagal. Nggak apa-apa Tuhan, gini aja cukup. Tuhan bilang nggak bisa, tidak bisa. Saudara perhatikan. Lah kalau dipaksa enak enggak? Nggak enak. Kita nyerah dipaksa harus bisa enak enggak? Nggak enak. Amin. Amin. Saudara pun maksa Tuhan berkati lebih cepat, enak enggak? Enggak enak. Amin. Loh, kok diam? Halo. Nah, berarti sekarang ayo. Kembali sama Tuhan. Kembali cinta Tuhan. Sehingga waktu datang ibadah itu memang ada kerinduan, Tuhan aku mau menyembah. Bukan mari menyembah. Ya, mari tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Itu robot. Kalau sudah kepepet baru, ayo doa, ayo. Kembali ke sini, saudara. Ya, Tuhan bilang, ayo berusaha lebih sungguh-sungguh untuk mengasihi. Terjemahnya lain bilang, lebih intensif mengasihi. Lebih intensif. Kata intensif itu kalau bahasa Indonesia saya tidak ketemu. Tapi berarti bisa frekuensinya lebih banyak, lebih dalam lagi, lebih sering lagi.
itu intensif. Halo? Sudah. Ingat, kasih sepihak akan menyakiti pihak lain. Amin. Betul apa ya? Misalnya suaminya aja yang mengasihi istrinya, tapi istrinya tidak ngasih suaminya, sakit nggak rasanya? Sakit. Betul. Istri toh yang ngalah dari mulai hari pertama nikah ngalah. Ya wis aku perempuan, aku ngalah. Ya wis karena aku wanita, wani ditata. Iya toh? Alkitab tidak ngajar saudara itu diciptakan sebagai orang yang berani diatur. Tidak ada di Alkitab. Alkitab bilang saudara menjadi penolong. Betul? Cuma masalahnya adalah tulang rusuk yang diambil itu dari tutupi daging. Jadi nggak kelihatan bahwa itu sudah tidak ada lagi tulangnya. Sehingga laki seringkali merasa apa? Kalau ada istri digalak-galak, apa sudah istri mati baru bengong. Laki kalau banyak anak jadi maaf kata duda langsung nikah lagi. Kenapa? Karena tidak bisa sendiri, tidak bisa mandiri. Nek perempuan kadang suami mati sampai mati jadi janda. Kenapa? Bisa mandiri. Tapi nek ada istri diseneni dimari rasa tidak butuh. Mau pulang jam berapa? Ada istri tidak urusan. Tapi begitu istri mati baru terasa. Banyak. Jadi daripada istrinya mati ditukar sama yang tidak pasti, lebih baik ngerawat yang sudah pasti. Amin. Loh ya toh. Amin. Kalau saudara sudah tahu kelemahannya gini, kekurangannya gini, daripada yang baru tidak jelas kalau ternyata kekurangannya lebih banyak. Amin. Tapi Pak dia kurang ngomong. Ya kalau kurang ngomong puji Tuhan. Amin. Karena perempuan walaupun tambah tua, kondisi fisik melemah, urapan mulut tidak pernah kurang. Betul. Lo coba. Nek laki kawin masuk sama mertua laki bisa tidak bertengkar. Tapi nek perempuan sama mertua perempuan bisa ribut. Betul apa enggak? Jujur. Betul apa ya laki-laki? Ya mana? Kok diem? Tidak enak Pak sama istri saya memang seperti itu. Emang susah saudara. Nek perempuan sama perempuan bisa taruh, bisa ribut. Betul. Iya apa ya? Iya kan? Coba nek perempuan, menantu perempuan gabung sama mertua perempuan, bisa rame. Kalau kita menantu laki sama mertua laki kadang nggak adem baik. Betul. Emang perempuan tuh makhluk egois, saudara tuh. Kenapa? Paling senang dibilang paling cantik sendiri, ya apa enggak? Ya apa enggak? Kalau baju samaan dua mirip, malas rasanya. Betul? Nek kita malah bangga, keren ya kita bajunya sama. Nek laki malah salaman, nek perempuan kok mirip bajunya sama saya, malah harus beda sekali. Ya apa enggak perempuan? Itu kita enggak ngerti sebagai laki-laki kenapa sih? Nek raja, nek ada yang kembar gitu rasanya kok, aduh kok enggak jadi baju murahan. Kita kalau sama kembarnya malah keren, berarti baju kita ini digemari banyak orang, buktinya banyak orang pakai. Nek perempuan enggak mau. Kita tidak ngerti saudara makhluk yang satu ini. Iya. Jadi saudara juga sebagai perempuan jangan terlalu banyak menuntut. Karena suamimu pun sudah berusaha begitu berpikir siang malam untuk mengerti, tahu. Dan sampai hari ini dia tidak bisa mengerti 100%, tahu. Amin. Amin. Kenapa dia tidak bisa mengerti? Jawabannya sederhana. Ketika Tuhan menciptakan Adam, sudah Adam bisa kerja, bisa semua-mua, baru ciptakan Hawa. Ada generation gap. Adam diciptakan sebagai generasi yang berbeda dari Hawa. Generasinya berbeda. Kalau saudara dulu pakai HP Nokia yang zaman kuno, terus bilang WhatsApp-nya, mana tahu dia HP Nokia yang dulu cuma hitam putih, betul? Coba downloadkan, kirimkan saya fotonya. Mana bisa Nokia kuno kirim foto, amin. Mana ada kameranya, amin. Ya apa ya? Situ ada lagu, ada kirim Nokia kuno teng 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 gitu aja bunyinya. Mana bisa suara manusia, betul? Lah, betul apa ya? Jadi apa saudara? Kita laki-laki juga harus banyak belajar supaya bisa masuk ke alamnya perempuan. Karena alamnya dia lebih maju. Halo. Alam kita kuno. Betul? Ya apa enggak? Coba lihat kalau ibu-ibu dandan. Kadang laki celananya modelnya, model laki apa? Model kecil, besar gitu tok modelnya. Betul apa enggak? Nek perempuan, gini miring sana, gini rumah sekali saudara. Betul apa enggak? Betul apa? Kalau kita laki kan banyak yang mirip model bajunya walaupun motifnya enggak sama, mirip. Coba perempuan sini berdiri 10 modelnya buat.
Ya apa ya? Jadi sekarang lihat di sini. Tuhan bilang, ayo. Kalau semakin mengasihi, semakin tidak melihat, semakin tidak menilai itu sebagai sebuah kekeliruan dan kesalahan. Kenapa saya dibeginikan Tuhan? Tuhan pasti ada rencanamu. Loh, ya toh. Mungkin ada sesuatu supaya saya diproses Tuhan, diproses supaya nanti tidak berbahaya buat diri sendiri dan orang lain. Caranya gimana? Diproses hal yang tidak mengenakan, dijatuhkan, difitnah, disuruh Tuhan diam, jangan balas, diam, ampuni, diam. Udah itu baru Tuhan bilang, oke, sudah lumayan. Ini apa? Ini sudah jinak. Nek sudah jinak, cukup aman dikeluarkan kandang. Amin. Betul. Tangkap harimau, baru tangkap 2 hari, lepas dari kandang, usah kampung dimakan. Betul. Kenapa banyak kita tidak dilepaskan dari kandang pergumulan, masalah, segala macam? Tuhan lihat belum jinak. Tapi rasanya aku jinak. Ya Tuhan bilang, mulutnya jinak, hatinya bergelora. Halo. Saudara. Dirubah. Saudara. Supaya kenapa? Tuhan bilang kita ini bukan keledai liar, betul? Kita keledai yang tertambat, betul? Yang sudah dilatih untuk dipekerjakan, dilatih untuk menjadi tunggangan, dilatih untuk melakukan kehendak tuannya, keledai tunggangan. Nah, proses dijinakkan itu saudara tahu pasti ngelawan. Pernah kan nonton kalau di Amerika ada rodeo itu, ya? Apa? Kuda liar yang ditangkap. Ditaklukkan, itu ngamuk mau banting orang yang dinunggangi dia. Nah saudara dan saya seringkali ketika Tuhan mau memakai kita ngamuk karena kita terbiasa memakai Tuhan. Betul? Ya kan, rezeki ini teko ya bejo saban dino. Iya toh, nek kurang bejo ngamuk. Halo. Ada. Jadi lihat di sini. Tuhan bilang apa? Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Hubungannya adalah hubungan cinta. Kalau sudah hubungan cinta terjadi apa? Kekasih. Nek sudah kekasih, milik berdua, milik Tuhan, milikku. Makanya di Alkitab di dalam yang ini yang terakhir di Kidung Agung dikatakan apa? Aku milik kekasihku, kekasihku milikku. Bahasa aslinya bilang ani lidodi fidodili. Bahasa Ibraninya ani ai. Aku milik kekasihku, ani lidodi, fidodili. Kekasihku juga milikku. Jangan kita apa? Tuhan tuh milikku, tolong berkati. Tuhan bilang kamu milikku bukan? Bukan. Bisa begitu? Boleh begitu? Enggak ada. Kalau kita kita ingin semua berkat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, semua dari Tuhan. Tapi kita ini tidak mau menyerahkan diri jadi milik Tuhan. Ini tidak bisa kok naik. Kita mau diatur, kita mau diajar, kita mau ditegur, mau dinasihati. Maka kalau kita minta, Tuhan bilang, oke. Anak yang nurut gampang dituruti. Nek anak ngelawan terus minta dituruti. Modelnya apa itu? Kita selesai sampai di sini kita mau berdoa. Nek ada pesan Tuhan saya sampaikan, nek enggak ada sudah yang Tuhan mau. Lebih berusaha mengasihi. Jangan lihat Tuhan buat salah ya kita lihat rasanya dia salah. Tidak, dia tidak pernah salah. Segala sesuatu ada tujuan dan maksudnya dalam hidup kita. Ya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Mungkin ada pesan-Mu Tuhan. Kalau tidak ada hamba selesai sampai di sini. Tapi kalau sudah cukup hanya lewat pemberitaan firman, hamba selesai. Supaya tidak ditambah, dikurangi. Tapi kalau Engkau mau lawat anak-anak-Mu secara pribadi, silakan. Amin. Saudara, siapa yang punya rasa sering gangguan di pergelangan kakinya? Pergelangan kakinya ada masalah. Adakah orangnya sekarang? Tolong angkat tangan.
Bukan lututnya bermasalah, tapi ada pergelangan kakinya yang sering kurang enak. Ada orangnya di sini. Kalau ada, tolong angkat tangan, kita akan berdoa buat pergelangan kaki yang sering rasa tidak nyaman itu. Hanya satu orang. Sekarang taruh tangan di dada buat orang yang sering gangguan di pergelangan kaki. Kok tahu, Pak? Tiba-tiba saya merasakan pergelangan kaki saya tidak enak, dan itu bukan sakit yang saya derita. Ya, sekarang taruh tangan di dada yang punya gangguan di pergelangan kaki. Kita mau berdoa. Bapa di surga, Engkau tidak hanya mengajar, karena seringkali pada saat Engkau mengajar juga Engkau menyembuhkan. Maka ini anak-anakmu yang butuh kesembuhan. Mereka tidak hanya butuh pengajaran, tapi juga kesembuhan dan jamah Tuhan. Jamahlah mereka, apapun yang menjadi masalah di pergelangan kaki mereka, menjadi sembuh, normal, baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, tiba-tiba saya merasakan di siku saya tidak nyaman. Ada keluhan di daerah siku tangannya, bukan di daerah sini, tapi daerah sekitar siku. Tolong angkat tangan, kita mau berdoa. Bapak, ini anak-anakmu yang punya roh kelemahan tubuh, seperti yang Kau berikan hamba rasa di daerah siku. Itu sering tidak nyaman, itu sering seperti kaku, itu apapun penyebabnya. Kami tidak tahu itu rematik kah, itu hanya gejala kelelahan otot kah, kami tidak tahu. Tapi Tuhan adalah tabib di atas segala tabib yang tahu segala sesuatunya. Engkau yang menciptakannya, Engkau bisa memperbaikinya, bahkan mengganti bagian-bagian yang rusak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka pulang dan penyakit ini tidak pernah lagi boleh ada di dalam hidup mereka selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dia kenapa pahanya Tuhan? Ada apa yang sakit di pahanya? Amin. Saudara, saya mendengar kata paha. Saya tidak tahu itu paha kiri atau paha kanan. Tuhan bilang ada orang yang datang dengan keluhan di paha. Terus saya doa tadi. Saya tidak doa dengan kalimat yang saya dari saudara dengar, tapi saya berdoa dalam hati. Kenapa pahanya? Tuhan bilang sering itu seperti ada bengkak-bengkak. Ya, entah itu kayak ada benjol kembung terus harus diupijetin gitu. Jadi bukan masalah paha ototnya. Ya, bukan masalah nyeri atau bukan, tapi seperti bengkak gitu di pahanya. Nah, siapa orangnya yang punya penyakit seperti itu? Kalau orangnya tidak ada di sini, berarti ada keluarga dekat yang hadir di sini yang memang penyakitnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya, adakah anak Tuhan yang memang keluhannya di pahanya? Kalau keluhan lutut banyak sekali, saudara. Ini daerah paha, bukan lutut. Ada? Kenapa itu? Anak. Gimana itu gejalanya? Seperti kembung-kembung ya, seperti bengkak-bengkak. Umur berapa tahun dia, Ibu? 21-20, tapi seperti kembung-kembung ya, seperti bengkak-bengkak. Baik. Ibu pernah cerita sama saya? Ibu pernah cerita sama saya tentang penyakit anak itu? Belum. Kenapa saya tahu? Tuhan bilang, doakan ada yang sakit seperti itu. Jadi kalau saudara bilang, saya nggak diperhatikan Tuhan. Tuhan memperhatikan semua hidup anak-anaknya. Kenapa dia tidak tolong? Dia sedang mendidik anaknya. Dia sedang mau membuat anaknya terlatih, membuat anaknya banyak berubah. Itu membutuhkan waktu. Mujizat tidak butuh waktu, tapi perubahan hidup kita membutuhkan waktu. Karena kalau Tuhan paksa kita berubah besok pagi, kita nggak akan kuat. Dia menunggu, dia didik pelan-pelan sampai berubah. Siapa nama anak itu, Ibu? Nama panggilannya? Anes. Baik. Kita mau berdoa buat itu, supaya bengkak-bengkak di pahanya hilang. Kok bisa? Ibunya datang, anaknya nggak tahu di mana. Ingat perwira Kapernaum? Perlu enggak Yesus ke Kapernaum? Nggak perlu. Tuhan bilang pulanglah. Bukan yang mendoakan, tapi kepada siapa kita minta itu yang penting. Kita bisa hebat doa, tapi bukan kepada Yesus, mana bisa. Yang hebat siapa? Yesus yang bisa menjawab doa. Sekarang kita mau berdoa buat Anes. Bapak surga, kami mau berdoa buat adik kekasih Anes. Kau kasih lihat tadi paha yang ada bengkak-bengkaknya Tuhan, dan ternyata ibunya hadir di sini. Kami mau berdoa buat anaknya.
Kiranya terjadi jamahan. Kiranya Tuhan pulihkan seluruh paha itu menjadi paha yang sehat 100%. Tidak ada bekas lagi, tidak kumat lagi seumur hidup anak ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mamanya mencari engkau menjamah anaknya. Karena Tuhan juga kalau kami mengasihi Tuhan, seluruh keluarga kami dikasihi Tuhan. Maka ibu ini akan mengalami terjadi kesembuhan. Tidak sebagian, tidak separuh, tidak 90%, tapi sempurna. Kami percaya firman-Mu mengatakan engkau membuat segala-galanya baik, bukan setengah baik, tapi baik. Jadilah seperti firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada lagi Bapak? Silakan. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Saudara, saya disuruh berdoa buat alergi kulit. Bukan alergi batuk, alergi cuaca, beda. Macam-macam alergi, saudara ya. Alergi mata, misalnya si gampang merah, itu ada. Ini alergi kulit. Ada kulit yang kalau kumat, nggak sembuh. Mana orangnya? Saya tidak melihat ada yang garuk-garuk dari tadi. Tapi ada orang yang menderita alergi di kulit. Sudah berapa lama? Siapa yang sakit? Kita mau berdoa. Ya, saya ingat di satu pelayanan saudara, seorang bapak baju tangan panjang datang ibadah. Saya tidak tahu dia sakit, tiba-tiba Tuhan bilang ada orang punya alergi sepanjang tangan. Dia angkat tangan, saya bilang tolong buka. Ini sepanjang sampai sini busuk. Jadi dia pakai tangan panjang. Itu seperti eksim yang sangat parah. Saya nggak lihat saudara itu di tangan panjang nggak kelihatan sama sekali, dan saya nggak mungkin pujian terus saya liatin dulu nggak. Ya, dia buka saya baru kaget, itu ngeri itu eksim sampai atas. Tuhan bilang jadilah engkau sembuh. Berapa waktu kemudian saya ketemu, sudah tangan baju tangan pendek ini bersih sama sekali. Nah, aman kusta aja sembuh total, itu gak lebih gampang, amin. Itu aja sembuh total, betul. Di zaman, kita tahu zaman Elia kan 700 sebelum Masehi, 2700 tahun yang lalu, bisa sembuh. Apalagi cuma eksim gitu tuh, buat Tuhan kecil. Tuhan bilang betul, setan sudah aku kalahkan, betul. Tapi anak-anak yang kuangkat bekas anak setan tidak pernah mau ngalah sama aku. Seringkali gitu Tuhan bilang, betul. Dia paksa aku ngalah terus katanya. Iya enggak? Walaupun aku tidak setia, tapi engkau setia. Dia paksa aku setia terus, walaupun dia tidak setia. Ya, betul? Ya, kita mau berdoa supaya alergi itu dicabut dan normal 100%. Bapak, kami mau berdoa. Apa yang tidak ditanam oleh Bapak harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Tuhan tidak menanam penyakit alergi di tubuhnya. Maka itu harus dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Cabut sampai ke akar-akarnya. Dan akarnya pun jadi kering, mati. Tidak boleh lagi ada alergi di dalam kulitnya. Selama-lamanya. Tidak boleh kumat. Lebih jarang mungkin 1 tahun sekali, tidak boleh kumat. Karena ketika Tuhan bertindak, dia pulihkan 100%, bukan sebagian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia pulang dan dia akan mengalami kesembuhan sejati. Dia akan mengalami disempurnakan kembali kesehatannya. Karena Tuhan juga yang mau menjamin kesehatan kami. Bukan hanya keselamatan, tapi juga kesehatan fisik tubuh kami. Ada lagi Roh Kudus, silahkan. Amin. Saudara, saya tidak tahu ya, saya tidak pernah kena penyakit polip, saya tidak pernah kena penyakit apa namanya? Sinus. Sehingga saya tidak bisa bahwa ini sinus atau polip karena saya nggak pernah. Tapi ada orang yang sering ada rasa nggak nyaman di hidungnya, tapi tidak terlalu dalam, agak dalam sedikit saja. Tidak di dalam sini, di dalam apa? Dalam rongga dalam itu enggak, agak luar sedikit, tapi itu sering nggak nyaman. Ada orangnya. Setahun, ada lagi yang lain. Tidak dalam sekali, agak luar sedikit, ya, kayak di dinding tengah ini sepertinya, dinding pembagi kiri kanan lubang itu. Berapa lama? Oh, anak yang sakit seperti itu. Ya, itu tidak dalam, saudara, tempatnya di dinding tengah ini, pemisah ini. Saya nggak tahu apa namanya, saya sudah SMA sudah tahun 80 mana ingat, saudara. Ya, pelajaran saudara disuruh ingetin tahun 80, makanya sekolah kita itu aneh. Kita disuruh belajar sesuatu yang nanti 20 tahun kita lupa. Buat apa? Betul, saudara? Amin? Ya. Oke, kita mau berdoa. Bapak, kami mau berdoa adik kekasih Yonatan. Ternyata dia juga Tuhan yang sakit di hidungnya.
Kiranya ibunya datang mencari Tuhan, anaknya dijamah Tuhan. Seperti perwira Kapernaum, dia mengalami itu, hambanya dijamah, dia mengalami kuasa dan kemurahan Tuhan terjadi atas orang yang dia kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, saya disuruh Tuhan berdoa buat orang yang saat ini sedang ngomong TV. Saya nggak tahu TV-nya rusak, TV-nya udah ketuliwat tua, tapi TV. Mana orangnya? Halo, mana orangnya yang sedang, aduh Tuhan, TV saya Tuhan. Masa saya harus ulang 8 kali, saudara? Siapa orangnya yang sedang, Tuhan, TV lo Tuhan, TV lo Tuhan. Nggak tahu, mungkin sudah banyak gerimisnya, walaupun ditaruh payung tetap gerimis. Kita nggak tahu. Ya, itu TV Tuhan, TV. Ya, ibu tolong maju ke depan. Di sini. Kenapa Bu TV-nya? TV-nya rusak. Rusak sejak kapan? Sudah lama. Berapa abad yang lalu? Itu ya berapa tahun? Berapa tahun? Rusak maksudnya, rusak itu masih bisa ditonton atau gambarnya ngebut terus gerimis? Enggak bisa dilihat. Enggak bisa sudah, berarti selama 2 tahun enggak menonton TV? Iya. Waduh. Tak tahu acara ILC, saudara, Indonesia Lawyer Club. Kasihan. Betul? Iya, enggak tahu Ahok nek ngamuk. Betul? Iya. Perlu, saudara. Betul. Enggak takut dipecat. Yang penting jujur. Betul? Banyak orang lebih baik tidak jujur supaya nggak dipecat. Ahok mengalahkan para pendeta, berani ngelawan semua anggota yang bisa mecat dia. Banyak orang kompromi untuk menyelamatkan diri sendiri. Bahkan waktu saya melihat Ahok mengusir pendeta, hebat. Pendeta itu menempati rumah susun yang tidak haknya, dia usir keluar. Siapa yang salah? Pendetanya wis tahu melanggar aturan kok. Betul. Bagian perumahan tidak berani usir karena tahu Ahok Kristen. Ya ini pendeta lagi. Ya toh? Ahoknya bilang usir keluar. Dia tidak pandang agama, tidak pandang suku. Aturan adalah aturan. Hebat. Betul? Oh, sama pada Kristen nih, tidak apa-apa loh, itu melanggar aturan, saudara. Ya, kita tidak butuh orang yang melanggar aturan demi suku, demi agama. Kita butuh orang yang lurus. Betul? Kasihan toh, tidak tahu ceritanya Ahok. Betul? Tidak tahu Ahok kemarin waktu diwawancarai ngomong watap. Betul? Tidak tahu Ahok bilang dipanggil DPRD, panggil Tuhan aja saya siap. Gitu. Apalagi cuma DPRD, belum tahu. Amin. Nah sekarang TV itu berapa miliar ya Bu harganya? TV yang paling mahal harganya 280 juta. Kok tahu Pak? Saya tahu. Waktu saya di Australia itu launching Samsung yang terbaru Super High Definition. Itu 280 juta harganya. Memang, wah gambare sejuk di mata, saudara. Tapi pahit di kantong. Ya, TV-nya Ibu berapa in waktu itu, Bu? 14 in. 14 loh, saudara. Kami pun di rumah dulu punya 32, enggak cukup besar. Saya ganti sama yang 50. Sekarang pun rasanya 50 masih kekecilan. Dulu punya 24 in, wis gede sekali, betul? Sekarang 50 in kecil, saudara. Kenapa? Karena ada yang 100 in. Itu hebat ya, saudara. Nanti 100 in kecil lagi kan, ada yang lebih besar lagi, saudara. Oke, kita tidak pernah mengambil persembahan untuk pelayanan kami, untuk dukung biaya yang kita keluarkan untuk mengadakan persekutuan di sini. Tapi sekarang ibu ini butuh TV. Kami tidak akan ambil, kita akan memberkati ibu ini. Pak, jadi gini, saya tuh pernah buka flash session di daerah Boyolali. Dan saya sempat cerita sama Pak Markus juga, itu atas pergumulan harus ditutup karena itu ngumpulin uang receh anak-anak kan. Ya. Dan akhirnya udah saya tutup. Dan TV di rumah itu ada sekian, saya bagi untuk pos kamling, saya bagi untuk pelayanan di Pria Sejati. Nah ini masih ada 2 atau 3 mungkin kalau ibu berkenan. TV-nya 21 inch itu tapi merek Cina TCL ya.
Tidak masalah, mau merek apapun itu asal TV bukan kardus. Ya. Kalau Sony tapi kardus percuma. Nah, kalau itu berkenan nanti bisa kontak saya. Baik, jadi gini, kalau kita mau memberi jangan kepalang basah, artinya kita yang akan antarkan ke rumah ibu ini. Ya, nanti ibu tolong sama Pak Markus dikasih alamat lengkapnya. Siap. Ya, dan nanti akan diantar. Terima kasih. Mungkin ini berkat Tuhan. Anak-anak juga ini nanti. Saya tidak tahu bagaimana. Terima kasih. Tuhan semuanya berkat yang kami terima. Saudara, Terima kasih Tuhan. pernah ibu cerita sama saya? Belum. Tidak pernah. Nah, masa TV saya yang satu rusak, lantas sama adik saya dikasih yang 14 in rusak lagi. Rusak lagi. Iya. Jadi 2 TV itu rusak semua. Memang TV harus bisa rusak. Bayangkan tidak bisa rusak. Iya. Ya pabriknya sekali produksi terus pabriknya yang tutup karena tidak bisa rusak. Betul? Saya juga tidak tahu bahwa Tuhan memberkati. Saya begitu hebat, saya tidak kenal siapa yang akan memberi saya. Ini betul-betul kesaksian saya. Berarti apa saudara? Kita diajar sama Tuhan, saudara tidak perlu cerita sama Tuhan problem saudara, kebutuhan saudara, Tuhan tahu. Betul? Tidak perlu cerita, saya butuh ini loh. Bapak kalau tidak tergerak ya digerak-gerakkan toh Pak. Tidak usah. Tuhan kau tahu semua. Kita belajar apa? Tidak boleh berharap kepada manusia. Kitab Yeremia 17 bilang terkutuk orang yang berharap kepada manusia. Jadi ibu ini tidak cerita sama saya. Betul Bu? Tidak pernah kan? Saya butuh TV. Tidak pernah, kami tidak pernah ngobrol panjang. Ya Bu ya? Tidak pernah kan? Baru ketemu 2 kali. Baru ketemu 2 kali dan tidak pernah ngobrol-ngobrol kan? Iya. Supaya saudara, oh jangan ini dibuat dipesangi suruh maju nanti. Tidak ada. Saudara bisa buktikan. Ya, seperti di acara radio kita nggak batasi telepon aja. Ini biasa bisa masuk dijawab. Kami tidak akal-akalan suruh teman-teman nelpon seakan-akan. Tidak ada. Supaya buktikan apa? Tuhan tuh bisa ngomong sama saudara. Tuhan tuh perhatikan saudara semua. Ya, itu yang seringkali menghibur saya waktu saya pelayanan. Saudara, memang kalau Paulus bilang beban kami sebagai hamba Tuhan tuh berat. Kenapa? Setiap orang yang ngelapor tuh cuma masalah dan kami harus bisa kasih petunjuk solusi. Setiap masalah. Dokter aja ada spesialis mata. Saudara datang, misalnya ada gangguan yang lain, dia bilang sorry saya spesialis mata. Kalau pendeta tidak ada bilang saya spesialis perpuluhan, tidak ada. Tidak boleh, dosa. Iya, semua masalah. Tidak punya anak ya kita doa no. Tidak punya kerjaan semua tidak bisa ditolak. Tidak ada spesialis ngumpuli persembahan toh. Ya, dan ibu ini tadi Tuhan bilang ada yang butuh TV. Jelas Roh Kudus bilang ada anakku butuh TV. Saya sering melakukan seperti begini, saudara. Di beberapa kali ibadah bahkan Tuhan bilang seluruh isi kantongmu keluarkan. Beberapa kali Tuhan suruh saya keluarkan, saya keluarkan semua. Keluarin semua, cuma habis pulang pergi ATM ambil lagi, kok repot. Amin. Betul. Saudara pun kok disuruh keluarkan semua gampang toh, rata-rata punya ATM toh. Betul. Sekian puluh juta orang Indonesia punya ATM. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Cuma ngambilnya begitu gampang, tapi ngeluarkannya enggak bisa gampang. Goblok sekali. Betul? Ya apa enggak? Ngambil cuma pergi, ngambil keluar, tapi ngeluarinnya enggak bisa itu loh. Mesin ATM aja titit 6 angka dia ngeluarin, kok kita susah sekali ngeluarin. Kalah sama mesin ATM, betul? Maka jangan heran besok mesin ATM banyak di surga. Karena dia yang paling gampang ngeluarin. Kita di neraka banyak karena tidak bisa mengeluarkan. Betul? Bayang nek di surga cuma mesin ATM aja yang ada. Umat Tuhan tidak ada karena tidak bisa mengeluarkan. Betul? Ayo, ya sudah dikeluarkan. Ya berarti kita tidak ambil persembahan lagi. Tetapi kalau saudara tergerak memberi, kita tidak batasi dan kita akan kumpulkan dan kita akan serahkan langsung hari ini juga. Tidak akan diserahkan besok atau dititili sedikit aja. Tuh, pokoknya tidak ambil persembahan Pak. Kita tidak ambil buat pelayanan ini. Tapi Tuhan suruh kita memberkati ibu ini. Inilah yang namanya firman Tuhan bilang apa? Inilah yang namanya persembahan. Tuhan mau saudara beri. Bukan ayo beri, ayo beri, ayo beri. Itu hamba Tuhan yang khotbah yang meminta saudara beri. Dan itu bukan persembahan. Ya, nanti kita bahas lebih dalam hal itu. Ya kalau Tuhan yang suruh itu namanya persembahan. Tapi kalau disuruh itu namanya dikoyok-koyok. Digerak-gerakkan, enggak digerak, dijungkrak-jungkrak, no. Ditakut-takutin kalau enggak beri.
Tuhan bukan preman, ngancam kalau tidak diberi. Betul? Tuhan bukan begal, amin. Saudara, Tuhan tidak seperti anakku butuh sudah sekian tahun biar nonton, saudara, amin. Nanti nonton bu ya. Itu nanti lihat Pak Ahok tuh nek ngamuk, pendeta kalah beraninya. Nek pendeta khotbah tidak berani keras-keras, takut jemaat minggat. Ya, baik. Nanti tolong langsung alamat lengkap ya bu ya. Nah nomor telepon nanti diantar bu, supaya tidak nanti ibu pergi ngambil sendiri, yang ngongkosi apa ya. Atau naik motor jatuh di jalan kan susah TV-nya, ya betul. Nek kardusnya yang jatuh tidak masalah, ya baik. Nanti ibu langsung tulis nama dan alamat. Jangan pulang dulu sebelum ditulis. Ya baik. Tuhan berkati, silakan kembali. Baik, ibadah sampai di sini.